Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah telah memberikan kita nikmat karunia berupa ya nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita semua dapat berkumpul di forum High Girl Space perdana pada malam hari ini. Dan tak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita semua yang ada di sini semoga termasuk orang-orang yang akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini aku mau sapa Kak Sekar dulu nih. Assalamualaikum Kak Sekar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anita. Gimana kabarnya Kak Sekar, sehat? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Kak Anita gimana kabarnya? Sehat, Kak? Alhamdulillah sehat juga Kak. Alhamdulillah. Ya, Oke, jadi kita langsung aja ya. Tadi kita sudah saling sapa, tanya kabar antar host gitu ya. Malam hari ini insya Allah ya teman-teman akan dibantu sama Kak Sekar sama Kak Anita. Sebelum kita lanjut nih, kita mau tanya dulu dong teman-teman yang hadir pada malam hari ini, gimana kabarnya? Pada sehat semua nggak? Boleh banget direspon di kolom chat ya, teman-teman. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Harapan kami semoga teman-teman yang hadir malam hari ini dalam kondisi baik dan sehat. Dan pun seandainya ada teman-teman yang dalam kondisi sakit, semoga dengan sakit yang Allah berikan menjadi jalan penggugurnya dosa dan semoga juga eh, segera Allah angkat penyakitnya. Dan oh iya, kalau nggak salah nih Kak Anita nih dari Lampung ya Kak Anita? benar banget dari Lampung. Ya, gimana nih? Ada nggak yang di sini dari Lampung? Boleh dong komen di kolom chat. Siapa tahu kita satu daerah kan, kita bisa hangout bareng. Iya betul, malah tapi bisa handout bareng nih. Oh iya teman-teman, Afwan, emang suara Sekar kecil ya? Aman kok Kak. Kalau di aku aman. Aman ya, Alhamdulillah. Aman. Tadi ada Kak Bella nih bilang suara Kak Sekar kecil. Mungkin coba dicek volumenya Kak Bella. Apakah udah di fullin? Soalnya kalau nggak salah ya suara Sekar ini udah gede nih. Oke. Tadi Kak, iya Kak Anita tadi dari Lampung ya. Kebetulan Kak Sekar domisilinya di Palembang. Untuk teman-teman yang hadir malam hari ini, coba dong ditulis lagi di kolom chat. Kira-kira teman dari daerah mana aja. Soalnya kalau kami lihat di database tuh biasa kami lihat kayaknya dari berbagai daerah ya. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan, dari Padang Kak, Bengkulu, Masya Allah, Tulang Bawang. Bandung, Kerawang. Jadi ngumpul ya, Masya Allah, dari berbagai provinsi malam hari ini. Oh ya, sebagai informasi ya, teman-teman, sebenarnya nih Kak Ayum, Masya Allah, udah hadir nih dari jam 20 tadi. Ya, benar Jadi, banget ya. iya, udah hadir dari jam 20, Masya Allah. Selamat datang Kak Ayum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman semuanya. wabarakatuh. Kak Ayum, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kami izin untuk eh terlebih dahulu sapa menyapa bersama teman-teman bentar ya Kak Ayum. Boleh. Oke, jadi sebenarnya malam hari ini kita tuh mau ngapain sih? Kak Anita, boleh dong dijelasin sedikit, di-spill sama teman-teman pada malam hari ini? Oke, jadi kalau di poster tuh ya, tema kita pada malam hari ini tuh adalah Allah hilangkan, Allah datangkan. Nah, ini pastinya tema yang cukup relate nih buat kita, terutama anak-anak muda ya, cewek-cewek yang eh, kalau dilanda sebuah kehilangan tuh pasti sedihnya berlarut-larut. Nah, kita bakalan bahas apa sih yang harus kita lakuin ketika mengalami hal semacam ini gitu. Dan insya Allah tadi ya udah eh,
kita semua sama-sama tahu, insya Allah sharing kita pada malam hari ini akan ditemenin sama Kak Ayum Daigo. Oke, ya jadi gitu ya teman-teman, pada malam hari ini tuh kita bakal sharing bareng Kak Ayum. Nah, konsep sharing kita malam hari ini tuh, Kak Ayum tuh nggak bakalan eh, maparin materi, tapi kita konsepnya adalah talk show. Jadi nanti konsep tanya jawab gitu ya. Teman-teman boleh banget nih untuk mempersiapkan pertanyaannya. Dan untuk iya, untuk mempersiapkan pertanyaannya dan juga teman-teman harus mempersiapkan diri. Oh iya, untuk di sebelum mulai nih, lebih lanjut, teman-teman yang tidak berhalangan untuk open cam, kami persilakan untuk open cam ya. Tapi tetap menjaga auratnya dan menjaga aurat orang-orang di sekitar. Ya, benar banget karena di sini di dalam forum ini insya Allah perempuan semua, jadi insya Allah aman teman-teman. Nah, sebelum kita Betul. masuk ke inti acara, ada baiknya siapkan dulu catatan dan yang terpenting adalah kita persiapkan dulu niat kita belajar pada malam hari ini semata-mata karena untuk meraih ridho Allah ya. Dan jangan lupa siapin buku dan pena supaya kita bisa mengikat ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Kak Ayum Daigo nanti. Oke, betul banget tuh. Yang nggak berhalangan dipersilahkan ya untuk open cam dan siapkan catatannya. Mungkin kayaknya sekarang mohon izin ya Kak Anita untuk mulai menyapa ke Kak Ayum Daigo dulu sebelumnya. Oke, Kak. Oke, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ayum Daigo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah, Allahu Akbar, sehat dan bahagia, penuh keberlimpahan, penuh keberkahan. Masya Allah. Sebelumnya kami dari tim Hike, khususnya Hike Girls Space ini, mengucapkan terima kasih banyak ya Kak Ayum karena sudah menyediakan waktunya, sudah menyempatkan hadir untuk bisa sharing bareng kita di forum malam hari ini. Nah, sebenarnya Sekar mohon izin dulu ya Kak, mau izin sedikit spill tentang komunitas Hike Indonesia ini. Jadi, komunitas Hike Indonesia ini adalah komunitas yang mewadahi teman-teman yang khususnya para Gen Z gitu ya Kak, Gen Alpha yang dia tuh permasalahannya terkait masalah mental health, kemudian insecure, overthinking, dan lain sebagainya. Nah, disitulah eh, Hike Indonesia ini membantu teman-teman untuk bisa belajar, bisa tumbuh gitu. Nah, kebetulan banget nih Hike Girl Space ini tuh debut pertama malam hari ini dan Kak Ayum sebagai pemateri pertama, Masya Allah. Syukron ya Kak. Oke, untuk mempersingkat waktu nih, kalau kata pepatah tuh kan, tak kenal maka tak sayang, atau tak kenal maka tak aruf ya. Mungkin di awal ini kami mempersilahkan nih untuk Kak Ayum, mempersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang kenal dan mungkin juga ada yang baru tahu. Tafadhol nih, Kak. Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sadri wa yassirli amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Mohon maaf suara saya jelas. Nanti kalau misal terputus-putus atau Jelas, Kak. mungkin kurang jelas boleh diinfokan ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dari Hike Indonesia yang sudah berkenan mengundang dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk menjadi yang pertama untuk teman-teman muslimah ya di kegiatan hari ini gitu kan. Ini merupakan sebuah apa ya istilahnya privilege mungkin ya secara nggak langsung untuk saya dan alhamdulillah atas izin Allah, Allah berikan kesempatan kita bersilaturahmi di sini dengan teman-teman yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ini saya cukup kagum dengan peserta-peserta yang ada dari Palembang, Karawang, Cilegon, Jawa Timur, Magetan dan lain sebagainya. Masya Allah. Jadi memang sudah sebanyak ini dan setersebar ini ya di seluruh Indonesia via online. Dan izinkan saya memperkenalkan diri sedikit saja mungkin ya. Perkenalkan nama saya Yum Daigo, saya merupakan penulis 12 buku alhamdulillah dan yang terakhir memang judulnya Perlahan Ikhlas Perlahan Melepas. Barangkali teman-teman yang mungkin sudah baca dan memang buku yang terakhir ini cukup bersinggungan dengan tema sharing kita malam hari ini gitu ya. Dan sebelumnya saya juga membuat konten di beberapa platform di Instagram dan TikTok yang mana kebanyakan berisi tentang quote-quote, kemudian juga audio-audio
yang berisi tentang hal-hal yang untuk menguatkan diri saya sendiri sebenarnya secara pribadi gitu ya. Bonusnya barangkali memberikan manfaat untuk teman-teman yang menyaksikan konten-kontennya, dan selain itu juga ada di podcast, dan semuanya atas nama Ayum Daiko. Teman-teman boleh mengikuti atau melihat-lihat. Kurang lebih seperti itu. Dan tentang tema malam hari ini, Allah hilangkan, Allah datangkan. Ini cukup menarik karena memang sangat bersinggungan dengan buku terbaru saya yang judulnya Perlahan Ikhlas Perlahan Melepas. Dan saya juga sangat tertarik dengan tema yang diajukan oleh teman-teman dari Hike Indonesia. Kenapa? Karena em, semenjak apa ya, dari beberapa hal yang saya pelajari, beberapa peristiwa yang terjadi dalam hidup saya, kemudian beberapa kajian juga yang berusaha untuk selalu saya simak juga, akhirnya saya memang mengambil kesimpulan bahwa, dan ini memang ternyata judulnya sesuai dengan salah satu judul podcast saya gitu. Yang mana di podcast ini juga saya udah nge-share bahwa apapun yang Allah hilangkan dari kita, apapun yang Allah ambil dalam bentuk apapun, entah itu manusia, entah itu rezeki, entah itu pekerjaan, entah itu apapun bentuknya, ketika itu Allah hilangkan, artinya memang Allah sedang menyiapkan sesuatu hal yang lebih besar dan lebih baik untuk Allah datangkan. Jadi analoginya itu kayak kita nih sedang menggenggam sesuatu ya di tangan kita, dan kita menggenggamnya dengan sangat erat. Allah lihat, Allah tahu kalau kita tuh menggenggamnya begitu erat, begitu apa ya, begitu dalam kita memilikinya, sehingga menurut Allah itu kalau kita genggam erat banget kayak gini tuh malah nyakitin kita gitu loh. Sampai akhirnya Allah notice, dan Allah pengen ngingetin ke kita bahwa ini yang kamu genggam ini udah sangat erat. Entah itu manusia, entah itu rezeki, entah itu apapun bentuknya yang sedang Allah titipkan dalam hidup kita ini. Kemudian Allah tuh karena tahu kita sudah menggenggam cukup erat, sama Allah tuh tangan kita tuh kayak pengen dibuka gitu. Makanya sama Allah tuh secara nggak langsung diambil paksa ya. Kenapa paksa? Karena setiap dari sesuatu hal yang tiba-tiba Allah ambil, Allah hilangkan, kemudian pergi dari dalam hidup kita, itu kan kita nggak pernah siap ya dengan sesuatu hal itu. Kita benar-benar sekaget itu, sesedih itu, semarah itu ketika apapun yang sebenarnya sama Allah itu sudah dititipkan sama kita, yang selama ini sama kita, yang selama ini kita pegang, tiba-tiba Allah ambil dalam sekejap, itu kan kita nggak ada yang siap gitu. Makanya sama Allah diambil paksa karena Allah tahu ini sudah over, memegangnya ini sudah terlalu kencang gitu, sama Allah dipaksa ambil. Kemudian harapannya kita ngebuka tangan kita. Bentuk dari buka tangan kita tuh adalah dengan cara apa? Ridho. Dengan kita ridho bahwa memang kenyataannya sekarang sama Allah itu sesuatu itu lagi Allah ambil. Lagi Allah hilangkan dulu dari dalam hidup kita. Untuk saat ini. Saat ini aja kok gitu. Dan hanya itu saja yang Allah ambil sebenarnya. Bukan semuanya, bukan yang benar-benar Allah langsung ambil 2 atau 5 hal dalam hidup kita dalam sekejap, itu tuh nggak mungkin. Allah pasti mengambil sesuatu hal dari dalam hidup kita. Allah hilangkan sesuatu hal dari dalam hidup kita tuh satu persatu. Yang mana satu persatu itu benar-benar sesuatu hal yang sudah kita genggam erat banget. Kitanya nggak notice kalau ternyata kita tuh terlalu tergantung dengan hal tersebut. Kita terlalu berharap dengan hal tersebut. Kita nggak nyadar. Allah yang tahu gitu. Karena Allah tahu itu, dan itu malah nyakitin kita, itu malah ngerugiin kita kalau diterusin. Makanya sama Allah diambil paksa supaya kita ngebuka tangan. Setelah kita ngebuka tangan dengan cara kita ridho, kita menerima bahwa oh ya memang harus aku lepaskan. Oh memang harus aku ikhlaskan yang Allah titipkan ini, yang sudah aku genggam erat ini. Memang harus aku terima bahwa emang sedang Allah hilangkan. Maka ketika tangan membuka ini, secara nggak langsung kita juga sedang menyiapkan diri untuk menerima sesuatu hal yang lebih besar, yang lebih baik, yang lebih besar dan lebih baik. Itu sudah pasti. Nggak mungkin Allah ngambil sesuatu hal, nggak ngasih sesuatu hal yang lain, itu nggak mungkin. Nggak mungkin Allah apa ya, menarik sesuatu hal dalam hidup kita, entah itu wujudnya manusia, entah itu wujudnya rezeki, entah itu wujudnya jabatan, apapun itu yang tiba-tiba Allah hilangkan, itu nggak mungkin. Nggak Allah kasih pengganti yang lebih baik, itu nggak mungkin. Karena memang eh, di beberapa hal dalam hidupku pun ada banyak peristiwa yang pada akhirnya aku ambil pelajaran bahwa memang setiap apapun yang Allah ambil itu pasti Allah datangkan pengganti gitu. Sederhananya aku ada cerita sedikit tentang tanteku, yang mana qadarullah beliau memiliki 3 orang anak. Suaminya meninggal karena memang sudah sakit. Kemudian sampai sekarang alhamdulillah beliau menjaga diri. Kemudian ya memang keputusan beliau untuk tidak menikah lagi gitu ya. Dengan memiliki 3 anak, itu kan sebagai perempuan yang single fighter itu kan cukup berat ya, cukup sulit untuk menghadapinya, kemudian untuk bekerja dan lain sebagainya. Dan beliau bukan pekerja kantoran dan lain sebagainya, tapi beliau adalah wirausaha.
Dan di awal memang sangat berat gitu untuk menghadapi kenyataan bahwa beliau harus berjuang untuk membesarkan 3 anaknya, kemudian berdiri sendiri dengan pekerjaan wirausaha. Tapi alhamdulillah ternyata sama Allah itu beneran nggak dibiarin sendirian, nggak dibiarin merasakan kesusahan dengan cukup lama. Karena apa? Ternyata Allah menggantikan melalui rezeki yang tidak terduga dengan cara yang juga tidak pernah disangka. Jadi Masya Allahnya itu adalah semenjak kepergian suaminya, alhamdulillah Allah beri kemudahan beliau untuk umroh setiap tahun. Masya Allah sekali itu kayak dari kejadian beliau itu istilahnya aku jadi mikir bahwa oh ternyata memang Allah itu nggak pernah mengambil sesuatu hal tanpa menggantikan dengan sesuatu hal yang lebih baik, dan memang bentuk yang Allah gantikan itu nggak tentu sama gitu. Maksudnya belum tentu yang Allah datangkan, yang Allah gantikan itu nggak sama. Kayak misal kita kehilangan orang, kemudian Allah gantikan dengan orang juga. Kita kehilangan uang 50.000, kemudian Allah gantikan uang 50.000. No, Allah nggak pernah menggantikan sesuatu hal dengan wujud yang sama. Tapi dengan sesuatu hal yang kita nggak pernah sangka, nggak pernah kita duga, dan itu benar-benar mengobati pilu dan kesedihan kita atas kehilangan tersebut gitu. Bahkan lebih-lebih obatnya yang Allah kasih itu benar-benar lebih-lebih gitu. Dan dari sini, dari kejadian beliau, dari pengalaman hidup tanteku, akhirnya aku berpikir bahwa ya Allah memang nggak pernah menyusahkan kita. Allah nggak pernah bikin kita terpuruk, nggak pengen ngelihat kita sedih. Allah cuma pengen kita menerima. Allah cuma pengen kita ridho dengan apapun yang sudah Allah takdirkan gitu, yang sudah menjadi ketetapan Allah gitu. Tanteku nggak mudah untuk menjadi seorang single fighter. Kemudian alhamdulillah sekarang sudah bisa menguliahkan anaknya. Jadi anaknya yang pertama sudah berkuliah, yang kedua sama ketiga masih sekolah gitu. Dan ya, untuk bangkit dari keterpurukan kehilangan suami dan berdiri di atas kaki sendiri itu kan benar-benar tidak mudah gitu. Kalau nggak salah meninggalnya suaminya tuh di tahun 2020, dan alhamdulillah Allah gantikan rezeki untuk umroh setiap tahun itu per tahun 2023 kemarin. Jadi dari waktu selama 3 tahun ya beliau sangat struggling gitu. Tapi at the end di tahun 2023, alhamdulillah Allah berikan rezeki untuk umroh pertama kali mengajak anaknya yang pertama. Kemudian di 2024 kemarin Allah izinkan untuk mengunjungi rumah Allah kembali dengan anaknya yang kedua. Dan insya Allah nanti di tahun 2005 bersama dengan anaknya yang ketiga gitu. Jadi rezekinya yang Allah gantikan atas kepergian suaminya tuh benar-benar sesuatu hal yang memang kita nggak pernah sangka, nggak pernah expect bahwa ternyata sama Allah dikasih seperti itu gitu. Dan itu hanya salah satu kisah ya, dan aku yakin teman-teman di sini pun juga memiliki banyak perjalanan atau mungkin dari orang-orang sekitar yang mungkin merasa bahwa hidupnya kok istilahnya enak gitu, atau mungkin kita ngelihat kok ada banyak hal yang mulus dari hidupnya. Percayalah, seseorang yang hidupnya terlihat enak, yang mulus itu pasti di balik itu semua. Itu banyak air mata, banyak perjuangan, banyak yang dikorbankan, banyak yang hilang. Sampai akhirnya sama Allah itu digantikan dengan sesuatu hal yang cukup besar juga. Sesuatu hal yang pada akhirnya mengobati pilu dan kesedihan dia atas kehilangan sesuatu yang sudah Allah ambil itu. Gitu, mungkin itu sedikit istilahnya mukadimah yang bisa aku sampaikan tentang sesuatu hal apa yang Allah hilangkan itu pasti akan Allah datangkan dengan cara yang nggak pernah kita duga, dengan waktu yang juga kita nggak pernah sangka gitu. Karena timelinenya Allah tuh nggak sama dengan timeline kita. Kalau misal kita pengen tiba-tiba nih kita kehilangan seseorang hari ini, kemudian ya Allah kok hidupku sampai sekarang masih kayak gini-gini aja gitu. Tanteku aja harus berjuang 3 sampai 4 tahun untuk bisa di titik itu gitu. Apalagi kita pun juga pasti nggak mungkin kehilangan tiba-tiba kehilangan kemudian di bulan depannya langsung mendapatkan pengganti gitu. Belum tentu. Karena Allah cuma pengen tahu sejauh apa sih kesabaran kita, sejauh apa sih kita berhusnuzon sama Allah gitu. Sebesar apa sih kelapangan hati kita untuk menjalani kehidupan yang lagi kehilangan ini gitu. Allah pengen lihat itu dari diri kita. Dan ketika kita sudah berhasil menunjukkan sama Allah bahwa ya Allah hamba sudah ridho, ya Allah hamba sudah menerima ini semua, ya Allah hamba sudah ikhlas dengan takdirmu, hamba sudah istilahnya menerima dengan segala kehilangan yang engkau ambil gitu. Dan yang tahu itu ya cuma Allah gitu. Makanya timelinenya kapan itu ya cuma Allah yang tahu, Allah yang ngerti di tahap mana kita sudah benar-benar bisa mengikhlaskan dan ridho dengan takdirnya. Dan di tahap itulah, di titik itulah langsung Allah ganti semuanya. Pelipur lara kita tuh langsung Allah berikan. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita jangan pernah hilang atau mungkin jangan pernah berputus asa dari ridhonya Allah, dari husnuzon kita atas takdir-takdir yang sudah Allah berikan ke dalam hidup kita. Gitu.
Ya Mungkin itu sedikit yang bisa Allah. sampaikan. Terima kasih. Masya Allah gitu ya tadi teman-teman mukodimah dari Kak Ayum. Dan juga tadi di awal sebelum mukodimah kan Kak Ayum udah perkenalan diri tuh. Nah Kak Ayum kan juga salah satu penulis ya teman-teman. Boleh nanti tanya-tanya sama Kak Ayum atau cek di bionya apa link di bio Instagram Kak Ayum ya. Gimana Kak caranya mau beli buku gitu. Mungkin Kak Anita nih mau beli buku boleh tuh dicek di link di bionya Instagramnya Kak Ayum. Nah, oke nih Kak Ayum. Jadi sudah dari kisah yang Kak Ayum ceritain tadi ya. Jadi terkait apa yang hilang dari diri kita tuh, kenapa kita merasa sakit karena kita menggenggamnya terlalu erat gitu ya Kak. Padahal segala sesuatu yang ada di diri kita tuh semuanya titipan daripada Allah. Betul nggak? Betul ya. Nah, sama juga nih, apa namanya, kan tadi Kak Ayum juga menyinggung terkait tentang masalah ikhlas, sabar gitu ya Kak, di dalam menghadapi kehilangan. Kehilangan apapun itu ya, baik barang, seseorang, atau kedudukan, dan lain sebagainya. Kadang kan kita tuh tahu ya Kak, bahwasannya kehilangan ini tuh, oh iya ini datangnya dari Allah gitu ya. Nah, melatih hati kita tuh untuk bisa sabar gitu ya, untuk bisa ikhlas, bahwasannya oke, ini ketetapan dari Allah, pasti akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, dan juga bagaimana cara kita tuh eh, menyikapi kehilangan ini tuh sebagai sarana untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tafadhol Kak, boleh ditanggapin. Oke. Jadi untuk ketika kita berbicara tentang sabar, ketika kita berbicara tentang ikhlas, itu merupakan proses, bukan hasil. Jadi ketika kita sudah berpikir bahwa sabar, ikhlas, kemudian syukur, itu kan juga merupakan sesuatu hal yang harus kita latih setiap hari. Yang artinya itu adalah proses, bukan hasil. Kenapa saya mengatakan ini sebuah proses? Karena kalau kita mengatakan ikhlas atau sabar itu merupakan hasil, maka kita akan terpatok bahwa secepat mungkin kita harus sabar, secepat mungkin kita harus ikhlas. Padahal kita nggak bisa seperti itu gitu. Ketika kita kehilangan sesuatu, itu nggak mungkin kita nggak merasa sedih. Itu nggak mungkin kita nggak terpuruk, nggak mungkin kita nggak marah, nggak mungkin kita nggak kecewa, itu nggak mungkin. Karena memang fitrahnya kita dan memang Allah mengizinkan kita memiliki setiap emosi yang ada dalam diri kita, ya karena memang fungsinya untuk itu gitu. Untuk membuat diri kita hidup dan menunjukkan bahwa kita memang sebagai manusia wajar ketika kita sedang kehilangan, kita merasa sedih, kita merasakan marah, kita kecewa itu juga wajar sekali. Cuma kita harus membedakan konteks antara rasa sedih dengan sabar ikhlas. Jadi sedih itu kita bisa memproses dengan segera, tapi kalau sabar dan ikhlas itu adalah proses yang kita membutuhkan waktu untuk melakukan hal itu gitu. Karena ketika kita kehilangan, itu pasti respon dalam diri kita yang pertama sedih, itu pasti ya. Nggak ada orang yang kehilangan nggak merasa sedih, itu nggak ada. Kita sebagai manusia pasti sedih ketika kehilangan, kemudian ada juga kadang rasa kecewa, marah, bahkan takut. Takut kalau suatu saat nanti kehilangan lagi, takut kalau suatu saat nanti apa ya istilahnya, nggak bisa ngejaga lagi, atau bahkan ada juga yang merasa nyesel gitu setelah kehilangan. Jadi setiap perasaan ini adalah perasaan yang wajar dan tugas kita untuk setiap perasaan ini adalah mengelola. Mengelola dengan cara apa? Setiap emosi, emosi itu kan bahasa Inggrisnya energy motion. Emotion yang singkatannya dari energy motion. Yang mana setiap apapun yang kita rasakan itu harus kita alirkan. Begitulah cara mengelolanya. Jadi misal nih teman-teman sedang kehilangan sesuatu hal kemudian rasa sedih ya. Sedihnya tuh jangan didiemin gitu. Jadi sedihnya jangan kayak ya udah aku ada yang ngerasa nggak nyaman nih karena kehilangan gitu. Tapi kita abai terus kayak seakan-akan ya udah ngelanjutin aktivitas kayak biasanya gitu. Padahal lagi sedih, padahal lagi sakit banget gitu. Tapi kita mengabaikan perasaan itu, kemudian kita memutuskan untuk melanjutkan aktivitas, kita lanjut kerja, ngerjain tugas dan lain sebagainya. Seakan-akan kita nggak lagi ngerasa sedih gitu. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena ketika emosi itu semakin kita abaikan, semakin kita tahan, semakin kita tekan, maka dia akan menjadi bom waktu suatu saat nanti ketika ada trigger. Apalagi triggernya tentang kehilangan. Maka tugas kita ketika kita kehilangan dan masih ada rasa sedih, ada rasa marah dan lain sebagainya, kita alirkan. Melalui apa? Kalau sedih kita boleh nangis. Nangis aja sampai seleganya itu kayak gimana, sebatas apa, nangis aja. Kemudian kalau misal kita marah, kita coba bisa keluar, cari udara segar, kita jalan di sekitar rumah, di sekitar lingkungan kita untuk sekedar menghirup udara segar. Jadi ketika ada emosi-emosi yang lagi nggak nyaman setelah kehilangan, tugas kita adalah menggerakkan badan kita untuk melakukan sesuatu hal yang positif. Atau sesederhana ambil wudhu, kita sholat.
Sesederhana kita ambil wudhu, kita zikir. Atau minimal zikir lah. Zikir gitu. Sambil nangis, zikir-zikir sambil nangis. Atau sholat terus sambil nangis sesenggukan dan lain sebagainya gitu. Atas rasa sakit kehilangan itu. Nggak apa-apa sekali. Yang penting tubuh kita harus bergerak. Dan gerakan tubuh kita itu atas dasar dari perasaan yang keluar. Bukan gerakannya seakan-akan kayak kita mengabaikan perasaan itu. Enggak gitu. Kemudian itu ketika kita sudah melaluinya, sudah melakukannya, maka emosi-emosi tersebut, rasa sedih kita, amarah kita itu pada akhirnya akan mereda di hari itu saja. Cuma bukan berarti kita kemudian sudah bisa sabar dengan hal itu. Beda. Jadi ketika kita sudah berhasil mengelola emosi kita, sudah berhasil untuk mengendalikan apa yang kita rasakan, kita akan merasa better ya, maksudnya kayak cukup tenang gitu, atau mungkin sudah cukup rileks, kita berproses lagi, kita melanjutkan hidup lagi dan lain sebagainya. Tapi kita tetap terus mendekatkan diri sama Allah, kita tetap meminta petunjuk sama Allah, kemudian terus berdoa untuk minta diberi kelapangan dan lain sebagainya untuk menerima ketetapan ini gitu kan. Sambil berjalannya waktu, maka kesabaran, kemudian apa ya, ridho kita atas kenyataan ini pelan-pelan itu akan Allah wujudkan sambil dengan berjalannya waktu kita fokus untuk memulihkan diri atas kehilangan tersebut. Jadi tugas kita yang pertama ketika berproses dengan kesabaran, berproses dengan ridho atas kehilangan, itu yang pertama adalah memproses atau mengelola, mengalirkan emosi kita, kemudian terus lebih dekat sama Allah. Kuncinya harus dekat sama Allah. Karena Allah yang ngasih ketetapan ini, Allah yang ngasih takdir ini, kalau kita nggak minta tolong sama Allah itu kita nggak bisa. Kita nggak akan sanggup. Oke, Kak. Oke, oke. Saya ulangi ya pelan-pelan. Yang pertama, kita harus mengalirkan emosi kita. Jadi setiap perasaan yang hadir saat itu kita alirkan, kita harus bergerak, menggerakkan tubuh kita untuk hal apapun yang positif. Entah itu wudhu, entah itu zikir, entah itu nangis, atau kalau pas lagi marah tiba-tiba teman-teman mau mukul-mukul bantal juga nggak apa-apa. It's okay. Pokoknya hal-hal yang positif yang tanpa menyakiti diri sendiri. Emosi apapun harus dialirkan. Kemudian yang kedua, kita fokus untuk mendekatkan diri sama Allah. Memperbanyak amalan sunnah, memaksimalkan amalan-amalan yang wajib, zikir, puasa, tahajud, duha, sedekah, semuanya dimaksimalkan. Pokoknya gimana caranya supaya semakin hari itu semakin dekat sama Allah. Kemudian yang ketiga, fokus untuk memperbaiki diri sendiri. Udah 3 hal ini aja yang bisa kita jadikan pegangan setiap hari untuk menuju proses sabar. Karena ketika kita sudah menjalankan 3 hal ini, mengalirkan atau memvalidasi setiap emosi kita, kemudian lebih dekat sama Allah, dan yang terakhir memperbaiki diri, maka kita nggak usah mikirin gimana caranya bisa sabar, kita nggak usah mikirin gimana caranya buat ikhlas. Allah yang akan ngebawa kita di tahap itu. Percayalah. Itu sudah terbukti dari tanteku juga, dan alhamdulillah aku pun juga sudah merasakan tahapan itu gitu. Makanya aku bisa share hal ini, 3 ramuan ini karena memang aku berusaha untuk apa ya, sebisa mungkin untuk menjaga 3 hal ini ketika aku kehilangan sesuatu dalam bentuk apapun. Dan untuk memperbaiki diri ini konteksnya bisa yang pertama sering-sering datang kajian gitu, kayak misal dengerin kajian juga nggak apa-apa, atau membaca buku, atau ikut upgrade skill-skill lainnya, atau berkumpul dengan teman-teman yang soleh. Pokoknya apapun yang sekiranya itu membawa diri kita menjadi lebih baik, itu yang akan memulihkan kita pada akhirnya. Karena sebaik-baiknya obat dari segala luka kita itu sebenarnya ya cuma 2, Allah dan diri kita sendiri. Maka ketika kita sedang nggak baik-baik saja, ya kita memulihkannya dengan 2 hal ini aja, sama Allah dan perbaikan diri. Karena kalau kita ke yang lain, misal kayak mengalirkan atau mungkin melepaskan sakit hati kita dengan mencari sandaran lain, misal kayak mungkin mencari penggantinya dalam sekejap, atau mungkin mencari alternatif lain dan lain sebagainya, itu nggak akan bertahan lama dan malah akan membuat luka baru tanpa kita sadari. Entah luka untuk diri kita atau luka orang lain yang mungkin kita berikan kebersamaan sama kita gitu. Mungkin itu Kak Sekar. Mohon maaf ya kalau panjang. Gak apa-apa Kak, Masya Allah, luar biasa. Jadi ketika kita kehilangan sesuatu tuh ya nggak apa-apa ya Kak, sedih namanya juga manusiawi ya, sedih. Tapi itu tuh sedih tuh bagian daripada proses gitu. Dan Allah pengen kita tuh juga diuji dengan kesabaran ya. Orang-orang yang sabar kan juga berpahala ya insya Allah ya. Nah, kebetulan juga nih terkait kehilangan, Sekar juga pernah gitu ya, kehilangan keluarga dalam 5 tahun berturut-turut Kak. Jadi kayak
iya kehilangan kakek gitu ya, adik. Nah, jadi kadang suka mikir gitu ya, tahun ini siapa lagi ya? Tapi itu dari tahap ikhlas karena memang sudah sudah sadar bahwasannya oke semua titipan dan ya insya Allah nanti ya memang akan diambil Allah gitu ya. Nah, mungkin selanjutnya ya, Kak Anita, gimana Kak Anita? Apakah Kak Anita ada pernah pengalaman kehilangan sesuatu gitu? Boleh kalau mau sharing juga. Iya, pastinya pernah banget lah Kak, kita kehilangan ya, baik itu kehilangan orang terkasih atau eh, sesimpel kayak misalnya rencana kita itu nggak sesuai dengan apa yang sudah kita susun. Itu menurut aku juga termasuk salah satu kehilangan gitu. Dan tadi ada satu kalimat yang powerful banget menurut aku, bahwa sabar dan ikhlas itu ternyata sebuah proses gitu. Karena selama ini tuh aku pribadi memahami bahwa oh, sabar sama ikhlas itu adalah hasil. Aku belum baik nih, belum jadi orang baik kalau belum bisa sabar, belum bisa ikhlas dan lain sebagainya. Ternyata semua itu membutuhkan proses dan perjuangan yang cukup lama ya Kak ya. Nah, jadi tapi gini Kak, kalau seandainya nih kita sudah mulai menyadari bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah, termasuk apa ya, bahagia, terkhususnya kesedihan ya dari kehilangan yang kita alami itu kan datangnya dari Allah. Nah, tapi kalau aku mendengar curhatan dari teman-teman yang lain ya, teman-teman aku, mereka tuh suka bilang gini, terkadang kita sudah ikhlas, tapi rasa sakit itu bisa datang lagi ketika kita itu punya pikiran atau perasaan semacam kenapa ya harus aku yang ngalamin ini gitu. Padahal kan Allah tahu kalau aku nggak sanggup tanpa si A, si B gitu. Tapi kenapa Allah kasih ujian yang seberat ini ke aku gitu. Nah, pemikiran-pemikiran yang semacam ini kan nggak jarang ya Kak, malah mengarahkan kita kepada apa ya, suuzon gitu sama Allah gitu. Nah, menurut Kak Ayum gimana tuh? Oke, kenapa harus aku? Ya kenapa nggak harus kita gitu? Allah balikin lagi aja. Kenapa nggak harus kamu gitu? Alasannya apa? Kan Allah udah, kalau ini sudah terjadi, satu kalimat juga yang sekarang akhirnya selalu menjadi pegangan dalam hidupku adalah apapun yang terjadi padaku hari ini, detik ini adalah yang terbaik dari Allah. Itu kalimat yang sebenarnya dulu dari guru fisikaku SMA ngomongnya gini beliau, apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini itu yang terbaik gitu. Tapi cuma terbaik terbaik aja gitu sampai akhirnya seiring berjalannya waktu aku apa ya selain mempelajari banyak hal dan sampai akhirnya aku mengambil kesimpulan bahwa memang benar apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini detik ini hari ini adalah yang terbaik dari Allah. Kalau hari ini kita lagi makan kemudian lidah kita kegigit gitu kan sakit ya kesel juga pasti ya lagi enak-enak makan kemudian kegigit gitu. Ya itu yang terbaik dari Allah. Kalau tiba-tiba kita jalan kaki kemudian kesandung ya itu yang terbaik dari Allah juga gitu. Jadi setiap momentum apapun yang terjadi saat ini detik ini dan kehadiran teman-teman di sini pun yang terbaik juga dari Allah gitu untuk memberikan kesempatan hadir di sini. Pun misal tadi nih, hari ini misal tadi ada kejadian ban kita bocor gitu tengah jalan. Ya udah, ban bocor itu yang terbaik dari Allah. Pun dengan segala peristiwa besar atau kecil dalam hidup kita yang mungkin kita dirasa nggak sanggup, yang mungkin dirasa ini terlalu berat kehilangannya atau mungkin dirasa kita nggak bisa kalau nggak sama dia, pada akhirnya ini kejadian kok. Ya artinya itu yang terbaik buat kita saat ini. Dan itu sudah nggak bisa ditolerir lagi sama kita. Maksudnya kita mau protes kayak mau marah kayak sama Allah, mau kayak gimana sama Allah, nggak akan bisa. Karena faktanya itu sudah kejadian. Dan setiap kejadian yang sudah terjadi atas izin Allah, itu pasti ada kebaikan di baliknya. Nggak mungkin Allah mengizinkan sesuatu hal terjadi tanpa memberikan kebaikan setelahnya, tanpa memberikan kebaikan di balik setiap peristiwa ini, gitu. Itu nggak mungkin. Jadi mungkin sekarang dirasanya berat, dirasanya sulit, dirasanya kayak nggak mungkin sanggup untuk menerima ini gitu. Karena memang kita sedang proses grieving, kita sedang memproses setiap rasa sakit atas kehilangan, kita sedang memproses kesedihan. Itu kan waktunya nggak bisa 1 hari 2 hari. Setiap dari kita memiliki cara dan waktu untuk memprosesnya berbeda-beda. Ada yang setelah kehilangan 1 minggu 2 minggu dia sudah baik-baik saja. Tapi ada yang sampai membutuhkan waktu 1 tahun 2 tahun. Dan it's okay, nggak apa-apa. Setiap dari kita memiliki prosesnya masing-masing. Dengan catatan, ketika kita kehilangan, kita tetap fokus pada hidup kita di hari ini. Jadi meskipun kita kehilangan, iya kita memang merasa sedih, kita memang merasa sakit dan
apa ya, pasti ya ada perasaan nggak nyaman, kemudian ketakutan juga, apalagi seperti Kak Sekar yang sudah dalam waktu 5 tahun kehilangan berturut-turut, itu kan pasti sesuatu hal yang sampai sekarang pun aku yakin kayak nggak terima sekali dengan takdir ini gitu. Kayak ya Allah kenapa kok harus seberuntun ini, seberturut-turut ini, pasti ada momentum yang mempertanyakan hal tersebut gitu. It's okay, it's normal gitu. Yang penting ketika di proses penerimaan ini kita nggak mikir jelek ke Allah, kita nggak nyakitin diri kita sendiri, kita nggak jauh dari Allah. Udah, kuncinya itu aja sih. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita pikirkan, selama kita nggak nyakitin diri kita sendiri, kita nggak zalim ke diri kita sendiri, dan kita nggak jauh sama Allah, insya Allah proses pemulihan kita, penerimaan kita itu akan berjalan dengan baik kok. Percaya deh. Tapi memang pasti di tengah jalan kita akan ngerasa kayak sometimes kayak ngerasa nggak terima, kadang masih suka kesel, bertanya-tanya, dan lain sebagainya. It's okay, nggak apa-apa. Karena itu memang proses kita untuk penerimaan apapun ya, proses penerimaan, proses sabar, proses ikhlas, proses pulih itu memang kurvanya selalu naik turun. Nggak ada orang yang berusaha untuk pulih, untuk menerima sesuatu hal itu lurus terus kayak diagramnya naik terus gitu nggak. Pasti akan naik turun. Tapi percayalah, diagram yang naik turun itu ketika kita terus mendekatkan diri sama Allah, ketika kita fokus untuk hidup kita hari ini, kita fokus dengan perbaikan diri, maka kurvanya itu akan semakin naik, semakin naik, semakin naik. Meskipun masih naik turun, tapi akan naik, 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 dan at the end, kita akan berada di titik ikhlas. Karena pada akhirnya, Allah yang akan ngebawa kita di titik ikhlas itu Allah kok, bukan kita. Jadi kita nggak perlu maksain kayak, aku pengen segera lepasin dia, aku pengen ikhlasin dia. Nggak usah maksain kayak gitu. Allah yang akan ngebawa kita. Tugas kita itu cuma percaya sama Allah gitu, beriman penuh sama Allah. Kita punya 6 rukun iman gitu. Qadha dan qadar, iman kepada Allah yang nomor satu banget. Tapi ya kita nggak benar-benar mengamalkan gitu. Kita cuma tahu rukun iman, rukun Islam. Tapi apakah benar kita benar-benar mengamalkan dan berpegang teguh dengan rukun iman dan rukun Islam kita gitu? Kalau rukun Islam oke lah, mungkin kita sudah berusaha untuk menjalankan ya. Tapi kan untuk rukun iman apakah kita benar-benar beriman penuh gitu? Keimanan kita diuji ya di saat hal seperti ini terjadi dalam hidup kita gitu. Dan pemikiran-pemikiran seperti itu selama itu tidak menjadikan kita jauh dari Allah, atau mungkin nggak membuat kita semakin apa ya, suuzon sama Allah, nggak apa-apa. Sesekali kita merasakan seperti itu tuh nggak apa-apa. Yang penting jangan melepaskan hubungan baik kita sama Allah. Udah kuncinya di situ aja. Karena kembali lagi, yang ngasih takdir kayak gini tuh Allah, yang ngasih ketetapan, yang menghilangkan semuanya tuh Allah. Tapi Allah juga yang pada akhirnya mengembalikan semuanya. Kayak contoh sederhananya tuh teman-teman tahu yang kabarnya Gunung Bromo yang dulu waktu zamannya apa tiba-tiba ada flare dan membakar hampir sebagian besar kawasan Gunung Bromo itu sampai bingung harus memadamkan seperti apa dan lain sebagainya gitu. Kayak dalam sekejap itu Allah ngebikin Bromo dengan hancur dan jadi jelek dan jadi kebakaran dalam sekejap hanya karena hal kecil gitu. Flare yang kecil gitu bisa membakar semuanya gitu. Tapi at the end apa? Ternyata malah banyak tumbuh tunas-tunas baru hijau-hijau yang itu malah membuat subur gitu karena abu dari bakarnya itu malah menyuburkan tanah dan kondisi Bromonya malah jauh lebih bagus gitu. Allah yang sama yang membentuk Bromo seperti itu adalah Allah yang sama yang mengotak-atik hidup kita gitu. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan atas setiap kehilangan ketika Allah sudah menunjukkan banyak hal, ketika ada sesuatu hal yang Allah hilangkan atau mungkin sesuatu hal yang Allah tiba-tiba buat hancur dalam hidup kita gitu ya. Artinya ada sesuatu hal baik juga yang Allah siapkan di balik itu semua gitu. Dan kita cukup mempercayai dan meyakini hal itu. Gitu, Kak Anita dan Kak Sekar. Oke, luar biasa banget ya. Ternyata kalau kita apa ya, menyandarkan segala sesuatu sama Allah tuh ternyata apa ya, jalannya tuh kerasa ringan gitu ya Kak. Nah ini relate banget nih sama salah satu pengalaman yang gak enak yang eh, aku alamin gitu ya. Jadi tahun lalu kalau nggak salah, aku tuh pernah ngalamin yang namanya kemalingan Kak, rumah aku nih. Nah, di mana kemalingan itu menurut saksi mata terjadinya di jam 2 malam. Nah, di mana jam 2 malam itu biasanya jadwal kita bangun ya untuk tahajud gitu ya, untuk melakukan ritual-ritual. Nah, di jam 2 malam itu aku udah bangun tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh pusing, Kak. Pusing. Jadi aku nggak sholat gitu, aku nggak ke belakang, aku nggak sholat. Nah, jadi pada saat subuhnya aku tahu bahwa aku kemalingan, itu aku malah sujud syukur karena kayak
ya Allah, kalau kalau seandainya jam 2 malam itu aku bangun terus kegap sama malingnya gitu ya, gimana, apa yang bakal terjadi sama aku gitu. Nah, alih-alih aku malah sedih kehilangan barang dan sebagainya, justru nggak tahu kenapa aku nangis karena saking bersyukurnya sama Allah gitu. Bahkan rasa pusing dan capek yang aku alamin semalam tuh bentuk dari perlindungan Allah, itu luar biasa banget sih. Kalau dari Askar gimana tuh? Mungkin ada pengalaman juga. Iya, Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi benar banget tuh. Jadi kehilangan yang kita rasain tuh ya pasti nggak semerta-merta ya udah gitu. Buat Allah tuh bikin kita susah nggak. Pasti ada sesuatu yang ada kebaikan di balik itu semua. Dan satu sih tadi yang Sekar garis bawahin dari Kak Anita nanya kan tadi, kenapa harus aku gitu. Dan jawaban dari Kak Ayum tuh singkat, padat, jelas dan jelek gitu. Ya kenapa nggak harus kamu kata Allah. Kan kata Allah, saya yang punya hidup kamu, terserah saya dong gitu. Jadi ya gitu ya. Jadi apapun gitu yang terjadi pada kehidupan kita gitu, kita eh, mau nggak mau harus berserah kepada Allah, harus yakin dan percaya gitu. Nah, baik Kak Anita, mungkin kita tanya dulu nih kali dari peserta, kira-kira ada nggak yang mau bertanya? Boleh deh raise hand dulu kalau yang mau bertanya. Mau bertanya, mau cerita, mau curhat, boleh banget. Sayang banget nih, kebetulan ada Kak Ayum. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Jarang-jarang kan kita bisa bersua langsung. Ayo, mana? Angkat tangannya guys yang mau bertanya. Kalau malu bertanya, secara langsung boleh deh raise hand. Di Boleh chat, deh di di boleh. chat maksudnya. Typo, mulutnya typo bisa ya. Ayo Eh, teman-teman, siapa nih yang mau ayo bertanya? teman. Sharing-sharing boleh deh. Mungkin ada Ya, pengalaman yang sama mungkin ya, atau pengalaman yang wah berat banget ini gitu. Gimana ya Kak cara deal with this condition gitu. Boleh banget nih share ke kita semua. Silakan teman-teman, iya. jangan malu-malu. Kalau belum ada yang raise hand ini tadi tuh sempet ada yang ngetik di kolom chat nih Kak Ayum dari Kak Anin. Kehilangan ayah, gimana cara kuatnya ya Mbak Ayum? Boleh deh kalau Kak Ayum mau menanggapin. Oke. Em, apa ya? Proses grieving ketika kehilangan seseorang yang itu beda dunia itu pasti tidak mudah dan tidak membutuhkan waktu yang sebentar. Jadi kalau saya ditanya gimana cara kuatnya, ya nggak ada cara kuat kecuali ya kita menjalani hidup dan menyadari bahwa ya memang pada akhirnya seperti yang Kak Sekar bilang, siapapun dan apapun yang ada di dalam hidup kita itu adalah titipan dan pada akhirnya akan kembali sama Allah gitu. Cuma memang setiap dari kita kan memproses kehilangan itu berbeda-beda ya, terutama kalau kehilangannya itu beda dunia itu sudah another level of pain diri kita itu ya ketika kita kehilangan seseorang yang beda dunia gitu. Karena kita udah nggak bisa ngapa-ngapain selain kirim doa, kita nggak bisa ngapa-ngapain selain apa ya istilahnya ya mengenang gitu kan. Ketika kita rindu kita nggak bisa ngapa-ngapain selain ngeliatin foto, kita nggak bisa memegang raganya dan lain sebagainya gitu. Itu sesuatu hal yang cukup menyakitkan. Cuma yang pertama mungkin berdasarkan kajian Ustadz Felix yang pernah aku simak juga ya, beliau mengatakan bahwa urusan nyawa itu adalah urusan prerogatifnya Allah gitu. Yang artinya memang itu sesuatu hal yang kita itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nggak ada satupun ikhtiar yang bisa kita lakukan kalau itu sudah berkaitan dengan nyawa gitu. Jadi ya itu memang udah urusannya Allah. Tugas kita adalah mengikhtiarkan untuk menjaga, kemudian em, melindungi orang-orang terdekat kita gitu kan. Sudah di tahap itu saja gitu. Tapi kalau sudah berkaitan dengan nyawa itu sudah hak prerogatifnya Allah dan kita nggak bisa ngapa-ngapain selain ya sudah memang ini haknya dan urusannya Allah gitu. Kemudian mungkin yang bisa coba Kak Anin untuk apa ya istilahnya memproses gimana caranya kuat. Yang pertama ya pastinya kita harus makin dekat sama Allah gitu. Kita dekatkan diri sama Allah. Kemudian yang kedua, kalau memang dirasa masih ada triggering atau apa ya perasaan sedih atau kecamuk kangen dan lain sebagainya yang nggak bisa dikendalikan gitu. Kan kadang kan dari kita ada kalau misal lagi sedih atau kangen ya kita masih bisa mengendalikannya dengan ya mengalirkan emosi itu sendiri, kemudian mencari sesuatu hal yang bikin kita happy gitu kan untuk merilis perasaan itu gitu. Tapi kalau misal memang sudah sangat mengganggu dengan kehilangan itu gitu sampai kita
apa ya istilahnya sampai cemas dan lain sebagainya, ya mungkin kita bisa coba datang ke ahli gitu untuk dibantu memproses setiap emosi kita gitu. Karena memang emosi yang muncul ketika kita kehilangan sesuatu hal, terutama yang berkaitan dengan beda dunia gitu ya. Bukan berarti yang nggak beda dunia biasa aja nggak gitu. Tapi tingkat kehilangannya yang cukup tinggi itu ketika kita sudah beda dunia gitu. Dan seringkali dari kita itu ketika kehilangan, apalagi orang tua yang mana itu adalah apa ya istilahnya ya sesuatu hal yang sangat amat penting dalam hidup kita, kemudian hilang pergi dan meninggal dunia, itu kan memang seringkali ada dari kita itu yang meninggalkan trauma, kemudian meninggalkan sesuatu hal ya, penyesalan besar juga biasanya. Dan ketika itu tidak diproses dengan baik, maka itu akan memicu trauma-trauma lain ke depannya. Itu akan memicu apa ya istilahnya luka-luka lain ke depannya gitu. Maka dari itu ketika memang dirasa kehilangan orang tuanya itu memang sangat apa ya sangat kosong sampai membuat kita merasa nggak tahu harus ngapain, pegangan apa dan lain sebagainya, diproses dulu aja gitu. Kita proses dengan maksimal, kita beri waktu ke diri kita sendiri. Kalau pengen nangis, kangen dan lain sebagainya lakukan. It's okay, nggak apa-apa. Dan kalau memang sudah sangat nggak kuat, sangat merasa apa ya istilahnya hopeless dengan kondisi psikis kita yang sangat terganggu, sangat terguncang dan bingung harus gimana dengan setiap perasaan ini, maka datangi ahli gitu. Bisa ke psikolog atau ke psikiater. Karena nanti di sana kita akan dibantu untuk memproses setiap perasaan kita. Gitu. Oke, Masya Allah. Ya, jadi gitu ya. Balik-balik lagi ya, Kak Ayum. Ketika kita kehilangan sesuatu atau seseorang itu kan, proses penerimaan setiap orang tuh kan beda-beda ya. Kadang kan orang-orang tuh yang di sekitar tuh kadang yang membuat kita tuh merasa down gitu. Kadang kan juga ada yang berkomentar, ya kamu mah lemah iman gitu ya, nggak kuat sama, nggak deket sama Allah. Padahal kan setiap pribadi seorang tuh kan beda-beda ya untuk bisa menerima kehilangan. Nah, itu juga bagian daripada salah satu proses. Nah, alhamdulillah nih udah ada teman-teman yang raise hand. Tadi kalau nggak salah Kak Izah dulu ya. Boleh Kak Izah, kami persilakan. Tafadol. Suaranya belum keluar ya? Atau memang belum? Iya, belum ada Kak. Assalamualaikum. Tadi aku udah Nah, ngomong tapi kayaknya nggak masuk. Kalau ini kedengeran nggak? terdengar Kak. Oke. Sebelumnya aku terima kasih ya untuk kesempatannya. Jadi aku udah tahu Kak Ayu itu dari sekitar 2018 deh. Itu pun sebenarnya nggak sengaja dari ada teman waktu itu yang apa ya, yang ngirimin. Jadi aku suka cerita sama teman, terus dia ngirimin apa ya kayak quotes dari Instagram yang Kak Ayu yang lama itu loh. Nah, terus aku mau nyari terus kayak kok udah nggak aktif akunnya gitu. Terus baru nemu setelah sekian lama baru nemu balik lagi tuh di TikTok gitu. Jadi aku mau sharing sama ada mau nanya nih hari ini. Jadi eh, masalah yang tentang kehilangan ya. Sebenarnya kalau kehilangan aku juga ada relate sama yang kehilangan ayah gitu orang tua. Tapi aku mau sharing tentang yang tadi yang Kak Ayum cerita tentang tantenya itu mirip sama apa yang udah aku pernah alami juga. Jadi tahun 2023 aku tuh kan udah berapa kali proses taruh gitu ya sama Ikhwan. Terus nah tahun 2023 itu aku dihadapkan dengan ujian yang aku apa ya ngajuin duluan. Terus kayak apa ya itu aku ngerasa nggak adil gitu loh. Jadi CV aku diterima tapi CV dia nggak ngasih balik gitu. Terus tapi dia nolak dan apa ya menurut aku itu nggak adil. Terus banyaklah hal yang ganjal lah saat itu. Sampai waktu itu aku benar-benar sedih. Cuman aku waktu itu ingat ada guru aku yang pernah bilang gini,
kalau misalkan lagi sedih dan itu pahit banget ya, minta sama Allah kalau misalkan berhasil untuk ngelaluin hal itu dengan baik dan cepat. Apa ya, aku ngerasa ada tolak ukur lain sih selain aku tidak maksiat gitu. Pokoknya intinya aku 3 hari 3 malam itu aku cuma nangis doang kerjaannya untuk ngerilis emosi. Terus aku bilang gini sama Allah, ya Allah, aku nangis bukan karena aku nggak ridho, tapi aku nangis karena aku sedih. Aku cuma pengen ini nggak berlarut aja gitu terjadinya. Akhirnya dalam 3 hari itu aku udah selesai sama emosi aku. Terus aku minta, ya Allah, aku minta hadiah kalau apa namanya, kalau aku berhasil ngelewatin ini dengan cepat. Dan alhamdulillahnya sebulan kemudian aku dapat umroh gratis. Jadi tiba-tiba ada yang enggak tiba-tiba juga sih, maksudnya ya qadarullah gitu, diminta untuk jadi tour leader saat itu. Tapi cuman accidental doang, cuma sekali doang. Nah, itu sharing aja sih. Nah, sekarang aku pengen nanya tentang masalah yang ini kan kalau judulnya tuh apa yang Allah datangkan, ada yang Allah hilangkan kan. Nah, aku mau nanya tentang gimana sih berdamai sama sesuatu yang belum apa ya, belum kita punya gitu. Tapi gimana ya? Zaman sekarang tuh kan kita gampang banget ya ke-distract sama postingan orang lain, apa yang orang lain punya gitu. Dan gimana kita kadang mau nutup mata tapi itu terlihat gitu, nggak bukan maunya kita. Baik kalau misalkan itu terjadi di orang terdekat gitu. Aku ngerasa hati aku juga nggak selalu bersih, jadi pasti ada sedihnya. Udah sih itu aja. Ini sebenarnya perkara dunia ya, cuman kan ya udah kita masih hidup saat ini di dunia gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Iza, Masya Allah. Ceritanya cukup menarik dan insightful juga ya, bahwa ternyata memang apa yang Allah hilangkan itu digantikan dengan sesuatu hal yang luar biasa juga sama Allah gitu. Dan gimana caranya supaya kita bisa menerima dengan sesuatu hal yang belum kita miliki gitu ya, pertanyaannya. Yang pertama adalah, dan yang paling menjadi apa ya, menjadi modal terbesar dalam hidup kita sebenarnya, mari kita fokus dengan hidup kita hari ini. Jadi seringkali kita merasa kayak apa ya, istilahnya kita belum memiliki sesuatu hal, kemudian kita merasa kayak kita kurang dan lain sebagainya itu karena kita melihat beberapa hal dari hidup kita di masa lalu dan kita fokus dengan hidup kita di masa depan. Bukan berarti kita nggak boleh mikirin masa depan, bukan berarti kita nggak boleh flashback dari masa lalu. Tapi kalau kita terlalu banyak memikirkan masa depan, itu akan banyak kekhawatiran dan ketakutan. Kalau kita terlalu banyak mikirin masa lalu, itu akan banyak penyesalan. Sedangkan kita pengen hidup sekarang kan adalah pengen hidup tenang. Kita pengen hidup bahagia. Kita pengen hidup yang apa ya istilahnya nyaman. Sekarang dewasa ini dengan banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Itu kita cuma pengen hidup tenang nggak sih? Kita cuma pengen hidup kita ayem terus kayak ngerasa apa ya istilahnya ya udah tenang aja gitu. Tapi seringkali kan kita ke-distract dengan sesuatu hal yang ada di masa depan gitu. Sehingga kita seringkali merasa khawatir dan takut dengan sesuatu. Kemudian kita fokus di masa lalu karena kita pernah melakukan kesalahan atau mungkin ada sesuatu hal yang kita lakukan di masa lalu sehingga membawa penyesalan di masa kini. Itu yang pertama, kita fokus di hidup kita hari ini. Jadi misal hari ini kita sedang sharing season seperti ini, ya sudah kita fokus di sharing season ini. Pikiran kita jangan banyak tentang di masa depan nanti gimana atau mungkin masa lalu gimana. Pun besok, besok pun itu kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sama besok gitu. Jadi kita nggak perlu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi besok gitu. Kita cukup fokus dengan apa yang terjadi hari ini, kemudian besok, ketika besok terjadi seperti itu, ya udah, memang itu yang terjadi besok tuh terbaiknya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita nggak bisa mengendalikan apapun yang terjadi dari luar diri kita. Entah postingan orang, entah omongan orang, entah sikap orang, kita nggak bisa kendalikan itu. Semakin kita memikirkan, semakin kita pengen mengendalikan dan menghentikan semua itu, semakin kita memiliki energi untuk memberikan hidup kita kepada mereka gitu loh. Sedangkan sekarang tugas kita adalah yang memberikan hidup kita, energi kita untuk diri kita sendiri. Maka ketika ada sesuatu hal yang di luaran diri kita, entah postingan orang, omongan orang, kemudian sikap orang, kita memiliki pilihan untuk mengikuti apa yang mereka katakan atau menjaga dan melindungi kita dari itu semua gitu. Contoh misal, ketika memang kita cukup terganggu dengan postingan orang-orang yang mungkin menunjukkan sesuatu hal yang men-trigger kita untuk, kok aku belum ya, aku kapan ya, skip. Kita ada pilihan untuk nggak ngelihat itu kok. Dan itu nggak apa-apa.
mengabaikan, atau mungkin ada omongan orang dan lain sebagainya. Mungkin kita sakit hati dengan omongannya, tapi kita juga ada pilihan untuk mengizinkan omongan itu masuk ke dalam diri kita dan mengusik ketenangan kita, atau kita ya udahlah abai, itu kan sesuatu hal yang nggak bisa aku kendalikan. Itu kan sesuatu hal yang memang apa ya di luar aku bisa ngatur gitu. Omongan orang, sikap orang lain ke aku itu kan aku nggak bisa ngatur. Tapi aku bisa ngatur diriku sendiri untuk mengizinkan apakah itu akan masuk ke dalam diriku dan mengganggu sehari-hariku atau enggak, itu aku bisa ngatur itu gitu. Maka yang bisa kita lakukan adalah ya kita memiliki energi untuk mengatur diri kita, energi yang sama untuk mengizinkan omongan mereka itu masuk ke dalam hidup kita, atau mungkin postingan siapapun itu masuk ke dalam diri kita. Kita punya pilihan itu, maka pilihlah sesuatu hal yang bikin kita nyaman, yang bikin kita happy, yang bikin kita tenang. Dewasa ini kita nggak ngapa-ngapain itu masalah udah banyak. Dengan istilahnya, dengan sosial media, dengan orang-orang yang mungkin ada beberapa orang yang open minded, tapi juga nggak menutup kemungkinan orang-orang yang memang ya pikirannya di situ-situ aja gitu. Dan kita kan nggak bisa mengendalikan itu semua gitu. Kita cuma punya dua tangan, itu nggak bisa nutup omongan orang lain, nggak bisa nutup sosial media orang lain, tapi kita punya dua tangan bisa untuk nutup telinga kita, nutup mata kita, ya kita fokus ke dalam hidup kita gitu. Dan percayalah, setiap dari kita hidupnya itu sudah diatur sama Allah tuh dengan sangat indah, dengan sangat sempurna. Tinggal kitanya aja mau melihat segi kesempurnaan itu dari sisi mana gitu. Apakah dari sisi sesuatu hal yang kita syukuri dan kita miliki, atau dari sesuatu hal yang ya kita fokus ke hidup orang lain gitu. Kita punya dua pilihan itu. Kita bisa memilih untuk fokus ke hidup kita dan diri kita, atau fokus dengan postingan orang lain, omongan orang lain, sikap orang lain yang jelas-jelas itu nggak bisa banget kita kendalikan, nggak bisa kita stop, nggak bisa kita, hei kalian jangan ngomong kayak gitu, hei kalian jangan posting itu kita nggak bisa melakukan itu semua. Maka mari kita fokus ke diri kita, lakukan yang terbaik, dan selama kita tidak menyalahi aturan apapun, selama kita fokus untuk kebaikan diri kita, fokus dengan hubungan baik kita sama Allah, that's enough gitu. Cuma itu yang Allah pengen dari kita sebenarnya. Itu Kak Iza, semoga menjawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Gimana Kak Iza? Apakah sudah paham atas jawaban Kak Ayu? Atau ada yang mau ditanggapin? Cukup sih. Cukup, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya nih ada yang raise hand satu lagi, Kak Bella. Halo Kak Bella. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Boleh Kak Bella sampaikan pertanyaannya. Tapi mungkin agak dibesarin sedikit ya Kak Bel suaranya. Soalnya kalau di Sekar agak kecil. Oh iya, ini udah besaran belum suaranya? Atau masih kecil? Kak Ayu terdengar insya Allah Kak ya. Oke, siap. Lanjut Kak Bel. Oke, ini sebelumnya maaf off cam ya Kak. Tapi saya ada 2 pertanyaan. Apa boleh atau gimana? Atau satu atau gimana? Boleh? 2. Boleh, nanti silahkan disampaikan. Baik, pertanyaan pertama saya ini. Bagaimana cara kita untuk tidak menyalahkan diri kita sendiri atas sebab kehilangan yang membuat orang-orang itu merasa kecewa kepada diri kita. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua saya itu bagaimana menyikapi orang-orang yang merasa kehilangan jati dirinya atau kayak memikirkan dia kehilangan dirinya yang sebelumnya. Misalkan Kak, dia sebelumnya ini tertutup, menutup aurat kayak gitu ya. Terus tiba-tiba membuka aurat kembali. Dan bagaimana cara untuk memulainya? Karena merasa lebih sulit kayak gitu. Nah, mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bella atas pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana caranya supaya nggak menyalahkan diri atas kehilangan sesuatu? Konteksnya gini, yang pertama, kehilangan sesuatu seperti judulnya ya, Allah hilangkan, Allah datangkan. Maka yang perlu kita pahami dan sadari bahwa kehilangan sesuatu hal itu memang ya qadarullah. Allah yang menentukan itu hilang gitu. Mungkin sebenarnya yang membuat kita merasa menyalahkan diri sendiri karena ada bagian diri kita yang menyesal atas kepergian orang tersebut. Dan itu cukup perlu kita sadari saja bahwa
oke, atas kepergian ini, atas kehilangan ini, aku merasa apa ya istilahnya, aku menyesal karena mungkin aku belum melakukan yang terbaik, atau aku menyesal karena aku pernah berbuat salah sama dia, aku menyesal karena pernah apa ya istilahnya zolim sama dia atau apapun itu bentuknya. Jadi sebenarnya rasa bersalah kita itu bukan karena atas dasar apa ya, rasa bersalah atas kehilangan itu, no. Tapi sebenarnya di balik rasa bersalah itu ada emosi lain yang menyelimuti dan salah satu emosinya adalah emosi penyesalan karena mungkin ada sesuatu hal yang pernah kita lakukan terhadap orang tersebut gitu. Sehingga yaitu tadi membawa rasa bersalah pada kita. Dan solusinya adalah ya cukup kita sadari aja bahwa ada bagian diriku yang sedang menyesal karena pernah melakukan salah atau mungkin pernah zolim atau mungkin belum melakukan yang terbaik untuk dia dan lain sebagainya gitu. Dan untuk orang-orang lain yang menyalahkan atau apapun itu, kembali lagi kita nggak bisa mengendalikan itu semua, tapi kita yang paling tahu sejauh mana kita melakukan lewat nak. yang terbaik untuk orang lain gitu. Maksudnya untuk orang tersebut. Kita yang paling tahu apa yang pernah kita lakukan atau mungkin apa yang sudah kita berikan kepada orang tersebut sehingga ya sudah selama kita meyakini bahwa kita sudah pernah melakukan yang terbaik, kita sudah memberikan yang terbaik, maka apapun yang orang lain tanggapkan ataupun orang lain pikirkan tentang kita sampai akhirnya di tahap mereka menyalahkan kita, yaitu adalah sesuatu yang di luar kendali kita gitu. Sambil sering berjalan waktu berdoa sama Allah untuk ya diberi kelapangan hati atas kehilangan ini gitu. Jadi Kak Bella boleh coba memproses rasa bersalahnya atau mungkin penyesalannya sehingga nextnya nanti nggak akan ada kecamuk seperti itu lagi gitu. Dan untuk omongan orang lain kembali lagi kita nggak bisa mengendalikan itu. Yang bisa kita kendalikan adalah keyakinan diri kita sendiri. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana ketika seseorang kehilangan jati dirinya gitu, yang awalnya dulu menutup aurat, kemudian membuka auratnya begitu ya, kurang lebih. Hidayah itu kan memang juga hak prerogatifnya Allah ya. Jadi selain hidup mati, sebenarnya semua hal dalam hidup kita tuh sebenarnya ya punyanya Allah sih, hak prerogatifnya Allah gitu. Cuma memang ada beberapa hal yang masih kita bisa ikhtiarkan sebagai manusia gitu. Dan salah satunya adalah berada di kondisi atau lingkungan yang baik. Jadi hidayah itu memang Allah yang mendatangkan. Tapi hidayah itu kayak gini loh. Analoginya hidayah itu ada di posisi ini, sedangkan kita itu di sini. Nah, kitanya sendiri sebagai seorang hamba, sebagai manusia yang Allah berikan pemikiran, Allah berikan nafsu, Allah berikan perasaan, Allah berikan tangan, kaki, mata, hidung semuanya, itu kita ada ikhtiar nggak untuk menuju ke hidayah ini gitu. Kita ada usaha nggak untuk menuju ke cahaya yang sudah Allah siapkan ini. Kalau kitanya nggak ada ke sana, ya maka hidayah itu akan cukup di situ aja gitu. Tapi ketika kita ada ikhtiar ke sana gitu, kemudian ada keinginan kayak, ya Allah aku pengen balik lagi, aku pengen datang lagi ke cahayamu gitu. Ya maka ini juga akan bergerak maju ke depan lebih dekat ke kita gitu. Jadi hidayah itu memang hak prerogatifnya Allah, tapi kita sebagai manusia dengan segala kesempurnaan yang Allah berikan, itu kita juga memiliki kesempatan untuk mendekatkan diri dengan cahaya tersebut. Dengan cara apa? Minimal memperbaiki sholat. Kemudian zikir. Udah sih dua hal ini itu apa ya? Sebenarnya sesuatu hal yang ringan dan mungkin selalu kita lakukan. Cuma tanpa kita sadari dua hal ini nih yang menjaga kita banget dari sesuatu hal yang nggak baik dari dalam diri kita gitu. Kita kan hidup bersama nafsu, kita hidup bersama bisikan-bisikan setan gitu ya. Kita hidup bersama dengan hal-hal yang nggak baik juga dari luar diri kita gitu. Kalau kita nggak pegangan pada sholat dan zikir, ya kita akan kehilangan semuanya dan kita akan dikendalikan oleh sesuatu hal yang dari luar diri kita gitu. Kayak ya bisikan setan, kemudian nafsu diri kita sendiri, kita akan kalah kalau misal kita nggak berpegang teguh pada sholat dengan zikir kita. Minimal dua hal inilah. Jangan pernah dilepas, jangan pernah ditinggalkan. Karena nanti dua hal ini akan membawa kita pada hidayahnya Allah lagi gitu. Dengan sendirinya nanti berjalannya waktu Allah akan mendekatkan kita dengan lingkungan-lingkungan yang baik. Allah akan mendekatkan kita untuk membuka sebuah kajian. Allah mendekatkan kita, memudahkan kita untuk membaca sebuah buku. Yang dengan berjalannya waktu itu akan mengatur dan mengendalikan diri kita untuk mulai pakai hijab lagi, kemudian menuju ke circle yang lebih baik lagi, menuju ke hidayahnya Allah yang lain lagi gitu. Jadi istiqomah itu memang sulit dan itu adalah PR kita untuk mempertahankan keistiqomahan itu gitu.
bukan berarti itu nggak bisa diusahakan, bisa. Makanya seperti yang saya bilang bahwa ada beberapa part yang memang hak prerogatifnya Allah, tapi juga ada partnya kita sebagai manusia, sebagai hamba yang bisa mengikhtiarkan itu. Salah satunya keistiqomahan dan konsisten. Keistiqomahan dalam beribadah, konsisten dalam melakukan kebaikan, itu masih menjadi ranahnya kita sebagai manusia untuk mengusahakan itu. Maka ya kita harus melakukan itu untuk menuju ke sana gitu. Mungkin itu Kak Bella, semoga menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, itu tadi Kak Bella, jawaban dari Kak Ayum gimana? Sudah bisa dipahami atau mungkin ada tanggapan dari Kak Bella? Sudah Kak, sudah bisa dipahami. Terima kasih ya Kak Yung. Oke, Alhamdulillah. Nah, tadi ini yang raise hand sudah nggak ada lagi ya. Sekarang kita move ke kolom chat ya Kak Ayum. Aku izin membacakan chat yang dari atas. Nah, ini ada dari Kak Devina Amberwati. Kak izin bertanya, kalau kita tidak sengaja menyakiti hati seseorang, bahkan sampai orang itu benci sama kita, itu gimana ya Kak? Aku takut kalau nanti seseorang itu nggak maafin kita dan malah jadi benci yang berlebihan sama kita. Apakah itu nanti kita juga akan kena karma karena menyakiti orang itu atau bagaimana? Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Devina atas pertanyaannya. Jadi kalau memang dirasa kita kan memang berhadapan dengan manusia ya, setiap hari kita hidup dengan manusia, bersinggungan dengan manusia, pasti kita akan dikecewakan dan mengecewakan. It's normal, memang karena hidup kita sama manusia. Nah, kalau memang dirasa kita eh, konteksnya ini kan tidak sengaja ya, maksudnya menyakiti hatinya dalam apa dulu nih? Maksudnya mungkin dari ucapan atau dari sikap. Dan kita sudah menyadari bahwa oh ini menyakiti orang lain gitu. Yang bisa kita ikhtiarkan adalah meminta maaf pastinya ya, meminta maaf kepada yang bersangkutan dan itu bisa kita lakukan sebanyak 3 kali. Karena Rasulullah pun juga mengajarkan kita untuk ketika kita sedang sedang ada perselisihan paham atau mungkin ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya, kita tuh boleh meminta maaf dan mengklarifikasi itu kurang lebih sebanyak 3 kali. Selebihnya itu adalah sesuatu hal yang di luar kendali kita. Yang artinya kita boleh minta maaf, kita boleh mengklarifikasi apapun itu sebanyak 3 kali. Lebih dari itu kita nggak usah melakukan effort ke sana karena respon mereka itu sudah di luar kendali kita. Kalau kita memaksakan diri untuk minta maaf terus gitu, terus kita jadi overthinking dengan respon mereka, mereka nanti maafin nggak ya dan lain sebagainya. Akhirnya yang ada malah kita terpenjara dari rasa bersalah itu sendiri gitu. Jadi ketika kita merasa mungkin memang pernah menyakiti dengan seseorang dengan sengaja atau nggak sengaja, dan kita menyadari bahwa ini kayaknya ngakitin deh. Yang pertama kita harus minta maaf, yang pastinya. Kemudian kita tunggu apakah ada respon atau tidak. Kalau masih belum ada respon, kita coba minta maaf lagi, pokoknya sampai sebanyak 3 kali. Dan ketika kita sudah 3 kali meminta maaf, kemudian tidak ada respon dan lain sebagainya, kita berdoa sama Allah untuk semoga yang bersangkutan diizinkan untuk memaafkan kita dalam diamnya. Atau mungkin kita berdoa sama Allah, ya Allah berikan lapangkan hatinya sehingga bisa memaafkanku dan lain sebagainya. Bentuk doa apapun supaya Allah mengetuk pintu hatinya agar bisa memaafkan kita. Kemudian di luar itu sudah serahkan sama Allah. Itu adalah sesuatu hal yang ada di luar kendali kita. Entah pada akhirnya dia maafin kita atau enggak, entah dia pada akhirnya benci kita atau enggak dan lain sebagainya, itu sesuatu hal yang di luar kendali kita. Dan kita enggak bisa memaksa orang lain untuk apa ya istilahnya harus nerima maafku dan nggak benci sama aku itu kita nggak bisa. Atas perasaan orang lain, atas pemikiran orang lain, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena perasaan kita sendiri pun itu ya tanggung jawab kita gitu. Kita merasa sakit atas perlakuan orang lain, kita bertanggung jawab untuk menyembuhkan juga dengan diri kita sendiri kan. Kita nggak bisa nuntut orang lain yang nyakitin kita, ayo sembuhin aku nggak mau tahu, kamu harus nyembuhin aku sakit hati sama kamu gitu. Kamu harus bertanggung jawab atas luka yang kamu bikin gitu. Kita nggak bisa kayak gitu ke orang lain. Semakin kita maksa orang lain supaya bisa buat nyembuhin kita, ya yang ada kita semakin terpuruk. Yang ada semakin kita berharap dan yang ada malah kita semakin sakit. Karena faktanya ya orang tersebut nggak akan ngebantu kita buat menghealing itu semua. Orang lain nggak akan bisa ngebantu kita untuk menyembuhkan setiap luka kita. Pun seperti rasa sakit yang orang lain apa ya istilahnya rasakan, mungkin dengan sengaja atau tidak sengaja atas apa yang kita lakukan, selama kita sudah berusaha untuk minta maaf, kita ikhtiar untuk melakukan yang terbaik pada beliau gitu ya, kita sudah berbuat baik dan lain sebagainya, tapi at the end ya mungkin masih kesal dan lain sebagainya, sudah itu di luar kendali kita. Tapi tugas kita
sudah selesai di situ sambil berjalannya waktu ya kita terus menjadi pribadi yang lebih baik, terus mendekatkan diri sama Allah, terus minta petunjuk sama Allah, ya Allah lapangkan hatinya, mudahkan hidupnya. Kita doakan orang tersebut yang baik-baik gitu sehingga ya pada akhirnya apapun respon beliau, apapun respon orang yang kita sakiti dengan sengaja nggak sengaja ya, seenggaknya kita sudah mengirimkan hal-hal baik dan kita sudah menunjukkan ikhtiar terbaik kita gitu. Dan karma juga nggak ada di kita ya. Yang ada adalah apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai gitu. Dan at the end, selama kita sadar bahwa kita pernah menyakiti seseorang, kita pernah berbuat apa ya istilahnya, ya menyakiti atau secara lisan atau sikap kita, tapi kita sadar dan kita memperbaiki diri, kita nggak mengulangi hal tersebut lagi, ya selama itu juga insya Allah, Allah jagakan kita dari sesuatu hal yang nggak baik. Tuh. Semoga menjawab ya Kak Devina. Insya Allah. Kira-kira gimana Kak Devi? Mudah-mudahan bisa tercerahkan ya jawaban dari Kak Ayun. Oke, Sekar izin bacain satu lagi dulu ya dari kolom chat sebelum pindah ke Kak Denisa yang raise hand ya. Izin ya, Kak Ayun, Sekar izin bacain. Ini pertanyaan dari Kak Ovi Utami nih. Izin bertanya sekaligus sedikit cerita. Kak, jadi 2 tahun yang lalu aku sempat pacaran, tapi pas di 2024 ini, aku awalnya break, tapi bukan putus. Nah, qadarullah, setelah 3 bulan gak ketemu karena break, ternyata mantanku ini jalan sama cewek lain. Bahkan sudah dikenalkan dengan keluarganya. Di awal tahun 2025, aku dapat info kalau dia udah ada cewek baru karena cewek barunya chat aku pas tahu aku masih belum bisa nerima. Tapi untuk sekarang bisa, walaupun kadang masih kerasa sakitnya. Tips untuk menerima semua yang telah terjadi gimana, Kak? Karena masih suka ke-trigger. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Ovi. Mungkin yang pertama sama seperti yang sebelumnya ya, bahwa kita cukup perlu memproses emosi kita aja. Jadi kalau Kak Ovi masih sedih dengan kondisi seperti itu, maksudnya kayak tahu mantannya seperti itu dan lain sebagainya, nangis aja nggak apa-apa. Kemudian rilis dulu emosinya gitu. Tapi satu hal yang harus Kak Ovi underline sekali adalah bahwa Allah sedang menyelamatkan Kak Ovi. Dan itu sudah sangat lebih dari cukup untuk menuju kehidupan yang insya Allah lebih baik dan lebih bahagia. Allah menjaga Kak Ovi dari sesuatu hal yang mungkin Kak Ovi nggak lihat dengan matanya Kak Ovi nggak dengar dari apa yang telinga Kak Ovi tangkap gitu. Allah menjaga Kak Ovi dari itu semua, sehingga dengan kondisi seperti ini memang sakit. Allah tuh ngejaga kita tuh bukan dari sesuatu hal dengan cara yang nyenengin aja, tapi dengan cara yang menyakiti kita itu juga Allah ngejaga kita sebenarnya. Seperti yang saya bilang di awal bahwa nggak ada setiap ketetapan yang itu tuh nggak baik, nggak ada kebaikan di situ tuh nggak mungkin. Pasti ada kebaikan di situ. Dan at the end kita akan tahu kebaikan apa yang Allah maksud gitu. Jadi mungkin yang pertama, Kak Ovi harus menyadari bahwa barangkali ini adalah cara Allah untuk menjaga dan melindungi Kak Ovi. Dari apapun yang kita nggak pernah tahu. Kemudian yang kedua, Kak Ovi cukup merilis setiap perasaannya. Kalau mungkin Kak Ovi masih ngerasa sakit, ya bilang, aku masih sakit, aku masih nggak bisa menerima bahwa memang dia sudah sama yang lain atau mungkin aku melihat dia apa ya, udah jalan dengan yang lain dan lain sebagainya. Tapi kembali ke dua hal penting itu tadi bahwa kita harus fokus ke diri kita dan kita harus fokus lebih dekat sama Allah. Fokus dengan diri kita adalah ya sudah kita hentikan aktivitas-aktivitas yang menuju kekepoan kita dengan hidup mereka. Kita mulai hentikan untuk apa ya mencari tahu tentang kehidupan mereka. Kita mulai berhenti untuk apa ya memikirkan atau bersinggungan tentang kehidupan mereka dan fokus ke hidup kita sendiri. Kemudian yang lebih fokus untuk lebih dekat sama Allah, mungkin memperbanyak puasa atau zikir atau dengerin kajian, berkumpul dengan lingkungan-lingkungan yang baik gitu. Jadi itu ikhtiar kita sebagai manusia untuk menerima ini semua sambil berjalannya waktu diomongin kalau memang aku nggak suka gitu, aku masih sedih kalau ngelihat ini, maka di skip apa yang bikin kita sedih, kemudian kita rilis perasaan sedihnya itu sudah selesai. Karena trigger itu ada, karena itu tadi ada emosi yang kita abaikan, sehingga ketika ada sesuatu hal pecentus yang kecil aja gitu ya, yang entah itu misal chatnya dari perempuan itu atau apa gitu. Karena kita sempat mengabaikan dan nggak mengizinkan atau menahan
rasa sakit kita, menahan kesedihan kita. Akhirnya ketika ada sesuatu hal kecil yang masuk, akhirnya itu kayak sesuatu yang besar sekali dan sangat mengganggu sekali. Padahal sebenarnya itu sesuatu yang kecil kok. Tapi karena emosi kita kemarin, waktu kita kehilangan atau waktu putus itu nggak kita rilis dengan baik, jadi ya tuh mudah tertrigger gitu. Semoga menjawab ya Kak Ovi. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, jadi gitu ya, Kak Ovi. Nggak apa-apa dirilis saja perasaannya. Jangan lupa jangan kepoin mantan biar nggak inget, biar nggak terbayang-bayang. Oke, untuk mempersingkat waktu lanjut aja. Kita lanjut ke Kak Denisa. Silakan Kak Denisa. Terima kasih Mbak Sekar atas kesempatannya. Ini suaranya udah oke. Jadi sebelum saya bertanya ini mau sedikit cerita. Sebelumnya saya sempat berkenalan sama seorang ikhwan dan itu selama proses perkenalan itu berlangsung baik dan cocok dan juga kayak apa ya, di dalam proses itu tuh nggak ada hal yang misalnya oh kayaknya nggak klop nih atau apa, kayak berlangsung mulus aja gitu sampai pada akhirnya eh, di titik terakhirnya tuh ada faktor eksternal dari orang tuanya yang itu tuh eh, nggak nggak bisa sama suatu hal yang ada di aku gitu. Terus dari situ, padahal dari awal perkenalan kami berdua tuh udah aku kasih tahu sama si pihak cowok ini dan dia tuh ya nggak apa-apa maksudnya. Nah terus si Ikhwan ini si cowok ini dia tuh awalnya juga memperkirakan bahwa orang tuanya tuh nggak apa-apa dengan hal itu, tapi ternyata setelah udah lumayan cukup panjang prosesnya dan di apa dipertanyakan lagi, ternyata orang tuanya tuh kayaknya masih apa ya, masih ragu dengan hal tersebut dan akhirnya si pihak cowok itu untuk apa si cowok itu tuh ngeputusin bahwa cukup untuk sampai di sini aja gitu loh perkenalannya. Dan Kak maaf mic-nya off maksudnya. oh iya Mbak, maaf tadi ada yang manggil. Nah jadi dari saat itu aku ngerasa kayak oh aku nih harus nerima nih, mungkin emang faktor-faktor itu kan di luar ranah aku ya gitu. Jadi emang mau diikhlasin, mau diterima, dan di titik ini tuh kalau rasa sedih yang menggebu tuh udah enggak lagi, udah cukup berdamai. Tapi kalau lebih ke rasa takut. Jadi kalau misalnya kan ada beberapa yang mau coba kenal lagi, aku tuh masih ada banget yang kayak kira-kira ini nantinya gitu nggak ya? Soalnya cukup apa ya, proses sembuhnya tuh cukup susah aku yang di kemarin itu, karena aku ngerasa kayak bahkan pada saat itu tuh awalnya kami tuh mau memperjuangkan yang si restu itu kan, tapi kayak nggak bisa ternyata. Dan ya udah nggak apa-apa, aku juga ngerasa kayak ya semoga ada perempuan baik juga untuk dia di sana, dan aku juga berharap suatu hari nanti bakalan ada yang baik juga untukku gitu. Itu gimana ya Kak untuk ngerilis rasa takutnya itu loh, kayak kira-kira ini, jadi aku tuh belum mulai lagi ke orang baru lagi, tapi kayak enggak deh, eh, aku 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 belum belum siap gitu. Oke, terima kasih Kak Denisa atas pertanyaannya. Jadi memang dari setiap peristiwa itu kan pasti akan membawa respon ya ke kita gitu. Ada yang responnya bisa struggling, jadi memang itu bentuk coping mechanism kita sebagai manusia. Ada yang bisa fight atau malah mundur gitu.
Kalau fake ya dia akan ya beranilah menghadapi itu. Tapi ada juga yang mundur atau masih belum berani, pada akhirnya takut atau bahkan trauma dan lain sebagainya. It's okay. Kalau memang Kak Denisa dirasa masih belum siap untuk ke jenjang atau berkenalan atau memulai kembali semuanya, ya udah nggak apa-apa. Sekarang memang belum saatnya untuk hal itu gitu. Dan untuk sekarang fokusnya memang mungkin untuk diri Kak Denisa sendiri atau mungkin karir atau orang-orang terdekat Kak Denisa. Dan itu bukan berarti Kak Denisa tidak membuka diri, no. Tapi memang sedang menyiapkan dirinya untuk sesuatu hal yang lebih baik ke depannya. Dan ya sudah nggak apa-apa, cukup kita sadari saja bahwa oke, untuk saat ini aku masih belum siap untuk itu. Jadi kalau memang ada yang mendekat atau mungkin ada yang ngajak kenalan dan lain sebagainya, ya kita respon dengan semampu kita, senyaman kita. Nggak ada yang menentukan kita bisa siap itu kapan, nggak ada yang maksain juga kita mau atau boleh membuka diri atau mungkin siap untuk menerima siapapun kapan, itu nggak ada yang ngatur itu kok. Kitanya aja sendiri yang menentukan. Kalau memang dirasa masih belum siap, masih takut, masih trauma, ya sudah nggak apa-apa. Kita jalani dengan proses itu. Yang penting setiap harinya kita terus memperbaiki diri, kita terus fokus untuk nge-heal diri kita dengan cara apapun gitu ya. Dengan ya kita perbaiki diri aja gitu, perbaiki diri, fokus untuk lebih dekat dengan Allah gitu. Nanti dengan berjalannya waktu kita akan tahu kok kapan kita siap. Kita sendiri yang akan ngenotis. Jadi Masya Allahnya itu Allah itu sudah mendesain diri kita sedemikian rupa dengan memberikan sinyal-sinyal. Jadi misal nih kita ngerasa nggak nyaman dengan sesuatu hal, itu bukan karena serta-merta nggak nyaman aja, tapi memang itu juga sinyal dari tubuh kita kalau memang ada sesuatu hal yang mungkin nggak baik untuk kita. Atau mungkin dengan sekarang sinyal yang sedang Kak Denisa rasakan belum siap, ya sudah, berarti memang itu sinyal tubuhnya Kak Denisa untuk belum siap atau belum menerima apapun yang ada di luar diri Kak Denisa gitu. Dan it's okay, nggak apa-apa. Tapi pada Apa akhirnya itu setiap dari kita pasti kenapa? apa itu berhubungan karena aku belum menerima apa aku itu termasuk belum ikhlas kakak atau beda Rana kayak Beda, 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 kayak rasa beda. muncul Be- itu be- apakah karena emang ya rasa ikhlas aku belum bener kah atau gimana gitu kak. No, kan seperti Kayak yang saya aku bilang tadi ya. nggak terus mencoba Gimana? ya Eh, gimana? Jadi memang seperti yang saya bilang di awal bahwa ikhlas dengan sabar itu kan proses ya. Jadi kita nggak akan tahu kapan kita akan menuju titik ikhlas, kapan kita akan menuju sabar itu kita sampai kapan. Itu nanti yang ngasih jawabannya Allah. Yang penting ikhtiar kita adalah menuju ke sana. Ikhtiar kita adalah ke sana. Ikhtiar kita berusaha untuk semakin hari semakin menerima dan lain sebagainya. Dan itu beda konteks. Kita menerima, kita ikhlas dengan kita yang masih trauma itu tuh beda konteks. Karena trauma itu hubungannya sama perasaan. Sedangkan ikhlas, sabar dan lain sebagainya itu hubungannya dengan keimanan kita sama Allah sebenarnya. Jadi sama halnya kayak kasarannya itu ya kayak gimana caranya kita emosi dan iman. Itu kan sesuatu hal yang berbeda. Tapi ini saling bersinggungan, saling bekerja sama untuk memulihkan kita gitu. Jadi kita butuh iman untuk pulih, kita butuh emosi kita juga untuk sembuh gitu. Dan dua hal ini harus bekerja sama. Maka ketika diproses untuk bisa menerima semuanya, yang perlu kita sadari adalah ya kita proses dulu diri kita yang sedang ngerasa takut, yang masih nggak berani untuk menghadapi atau bertemu atau apa ya berkenalan dengan orang lain dan lain sebagainya. Itu kita proses dulu aja. Dengan cara apa ya sudah mengakui untuk saat ini aku masih belum siap untuk itu semua. Tapi bukan berarti kita nggak ikhlas, bukan berarti kita nggak menerima gitu. Itu beda konteks. Yang penting kuncinya Kak Denisa setiap hari semakin dekat sama Allah, semakin meyakini bahwa ini terjadi ya memang atas izin Allah, terus lebih dekat dengan Allah dengan cara apapun, amalan-amalannya, dan fokus untuk memperbaiki diri. Udah, pada akhirnya nanti Allah yang ngebawa kita pada tujuan-tujuan lain yang mungkin sudah Allah siapkan pada akhirnya. Gitu. Semoga menjawab ya Kak. Terima kasih. Oke, itu tadi ya jawaban dari Kak Ayum. Bagaimana Kak Denisa? Mungkin masih ada yang ingin ditanggapi terlebih dahulu atau cukup atas jawaban Kak cukup Ayum mbak tadi? Oke. terima Alhamdulillah. kasih Kak Ayum. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang di chat ya, Kak Ayum. Izin membacakan dari Kak Hapsari, si Hapsari. Izin bertanya Kak,
Kalau seandainya kita didiemin salah satu temen di circle kita karena pernah saling mengecewakan. Padahal teman-teman yang lain nggak ikut ngediemin, tapi kitanya yang merasa nggak enakan. Udah nggak pernah lagi ikut kumpul-kumpul hanya karena ingin menjaga perasaan dia. Padahal kita pengen ikut kumpul-kumpul lagi, tapi rasanya tetap canggung, rasanya pengen ngejauh dan sampai keluar room chat grup. Apakah tindakan menjauh ini karena negative thinking? Karena mereka nggak mungkin nyuruh keluar grup dan mereka cuma nungguin kita sadar dan keluar grup sendiri. Dan menjauh dari circle ini adalah tindakan yang baik. Bagaimana harusnya saya bersikap, Kak? Terima kasih sebelumnya. Silakan, Kak Ayu. Oke, jadi konteksnya di sini Kak Sihab Sari didiemin sama salah satu temen karena pernah ngecewain, terus yang lainnya jadi ikut ngediemin, terus jadi kayak canggung, terus akhirnya karena sadar diri, akhirnya keluar dari grup gitu ya, mungkin ya, keluar dari circle-nya gitu ya. Enggak, Mungkin yang, kayaknya bukan sih, Kak. Kayaknya dia ini ya overthinking sih kalau aku nangkepnya ya. Jadi yang lain tuh dia dia problemnya sama satu orang dan yang lain mm-mm, oke-oke aja, nggak mm-mm, ikut ngediamin. Tapi si Kak Hapsarinya nih nggak enak gitu. Apa jangan-jangan mm. mereka nungguin aku keluar grup sendiri ya gitu. Oke. Oke, mungkin yang sebenarnya sebelum memutuskan untuk keluar grup, itu ada baiknya kita coba bertabayun ke teman kita gitu. Coba kita tanya, maksudnya yang terutama yang apa ya, yang mungkin nggak ngediemin secara langsung ya, yang nggak ngediemin secara langsung, coba tanya gitu, kita tabayun, ini kenapa sih kok tiba-tiba canggung, terus apakah aku ada salah atau mungkin aku ada sesuatu hal yang apa ya istilahnya bikin menyakiti atau bikin nggak nyaman gitu sampai akhirnya sebelum kita benar-benar meninggalkan lingkungan itu gitu. Dan kalau memang sampai akhirnya di tahap mengeluarkan sampai memutuskan untuk pengen keluar dari grup tanpa kita bertabayun itu yang ada secara nggak langsung kita sedang memutus tali silaturahmi sendiri sebenarnya gitu karena negative thinking atau pikiran kita itu kan sebenarnya hanya asumsi ya dan itu belum tentu faktanya seperti itu sampai di tahap kita melihat kenyataan baru kita tahu bahwa faktanya memang seperti itu gitu dan cara kita menemukan fakta kalau bukan dengan kita tahu sendiri ya kita bertanya gitu, kita bertabayun. Tapi kalau memang sudah bertabayun, kemudian ya dia sudah menjelaskan dan lain sebagainya, kemudian yang memang mungkin meminta kita untuk keluar, baru kita boleh keluar. Tapi selama itu masih ada di pikiran kita, itu masih berkecamuk di dalam pikiran kita, ya itu belum tentu benar seperti itu gitu loh. Itu hanya asumsi kita dan asumsi itu nggak serta-merta bisa kita pegang erat gitu. Maksudnya nggak bisa kita jadikan acuan bahwa memang kenyataannya seperti itu, sebenarnya seperti itu tuh nggak belum tentu gitu. Jadi mungkin itu dulu untuk coba bertabayun, Kak Sihab-Sari. Itu semoga menjawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, jadi itu ya intinya Kak Siapsari, intinya tuh kita harus tabayun dulu, harus harus nanya langsung gitu ya, supaya kita menghindari perasaan-perasaan suuzon atau prasangka buruk tadi. Oke, mungkin selanjutnya gimana nih Kak? Mau dilanjutkan atau bagaimana, Kak Yung? Boleh, boleh, nggak apa-apa. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya dari, oke, sabar, aku scroll up dulu. Dari Kak Melinia. Izin bertanya Kak, apakah boleh ketika kita sudah memaafkan seseorang yang pernah menyakiti kita di masa lalu, kemudian kita memblokir semua akses dengan dia, namun berharap tidak bertemu lagi dimanapun dan kapanpun? Nah, itu pertanyaan yang pertama Kak. Jadi apakah boleh kita menutup semua akses gitu? Terus yang kedua, kadang-kadang tiba-tiba ingat masa itu masih ngerasa sedih. Apakah itu tanda kalau kita belum ikhlas dan memaafkan ya, Kak? Terima kasih. Oke. Oke, sama-sama Kak Melinia. It's okay kalau kita mau ngeblokir semua akses orang yang memang pengen kita ikhlaskan atau mungkin pengen kita lepaskan itu ya perlahan ikhlas perlahan melepas itu nggak apa-apa sekali karena memang itu adalah salah satu cara kita untuk memulihkan diri gitu dan itu bukan berarti kita memutus tali silaturahmi enggak beberapa ustadz dan ustazah pun juga mereka merekomendasikan hal tersebut gitu kayak aku pernah dengerin kajian Ustazah Oki Stiana Dewi beliau pernah menyampaikan bahwa nggak apa-apa kalau untuk menyelamatkan diri kita harus
menutup semua akses yang berkaitan dengan orang yang menyakiti kita gitu. Pun teman-teman juga pasti sering dengerin kajiannya Ustadz Hanan yang mengatakan bahwa ketika kita ingin memulihkan hati kita ya kita harus memberi jarak dengan apa-apa yang menyakiti kita gitu. Salah satunya ya dengan memblokir, membatasi akses apapun itu nggak apa-apa sekali. Pun kita berharap untuk nggak bertemu dimanapun juga nggak masalah. Yang penting kita juga ada ikhtiar untuk tidak mendekatkan diri untuk pertemuan-pertemuan itu dengan sengaja atau nggak sengaja gitu. Jadi it's okay, nggak masalah. Itu bukan berarti kita apa ya istilahnya, bukan berarti kita memutus tali silaturahmi atau apa, enggak. Tapi memang itu adalah proses kita untuk pulih. Toh pada akhirnya nanti at the end ketika kita sudah kembali baik-baik saja, kita akan melihat itu semua dengan B aja gitu. Kayak ya udah gitu. Kemudian kalau masih sedih, tiba-tiba keinget itu sama seperti tadi ya, it's okay, nggak apa-apa. Karena setiap perasaan dan keimanan kita itu beda. Dan ikhlas itu masuknya di konteks ke keimanan kita. Jadi nggak usah maksain pun dengan memaafkan. Memaafkan itu bukan sesuatu hal yang harus kita segera lakukan. Enggak. Jadi memaafkan, kalau katanya dokter Jimmy, seorang psikiater, memaafkan dan sembuh. Itu tuh usahakan untuk sembuh dulu atas segala peristiwa yang menyakitkan gitu. Jadi bukan harus memaafkan dulu, tapi kita harus sembuh dulu. Karena memaafkan itu akan datang sendiri kok, bersamaan dengan ikhlas gitu. Tapi aku yakin setiap dari kita yang ketika kita berproses untuk sembuh dari rasa sakit yang disebabkan orang lain, itu kita akan fokus ke diri kita kan. Dan tanpa disadari itu juga udah nggak akan ada rasa dendam sebenarnya pada akhirnya. Maka tanpa kita menuntut diri kita untuk segera memaafkan, sebenarnya dengan berjalannya waktu ketika kita fokus untuk memulihkan, itu kita sedang juga memaafkan dia pada akhirnya gitu. Cuma kita nggak harus menuntut kayak aku harus maafin dia secepat mungkin, enggak gitu. Jadi selama kita memproses untuk pulih, memproses untuk mengembalikan hati dan hidup kita, itu memang secara nggak langsung sebenarnya kita sedang memproses untuk memaafkan dia gitu. Cuma nggak usah maksain kayak aku harus maafin dia segera gitu. Enggak, karena memaafkan dan memulihkan itu lebih urgensinya itu yang harus banget kita lakukan segera itu adalah memulihkan diri. Maaf itu nanti bisa mengikuti gitu. Semoga menjawab ya Kak Melinia. Terima kasih. Oke, jadi kayak gitu ya, Kak Meli. Oh ya, by the way nih, Kak Ayum, sebagai informasi aja, di chat itu masih ada sekitar 8 pertanyaan. Tapi dari apa yang kami lihat, kayaknya ada beberapa yang mirip-mirip ya, terkait ikhlas dan lain sebagainya. Apa mau dilanjut atau dipilih aja gimana, Kak? Boleh dipilihkan. Oke, siap. Izin ya, Kak. Teman-teman yang udah bertanya di kolom chat, kayaknya ada yang pertanyaannya mirip-mirip dan insya Allah kami baca tuh udah kira-kira udah tercerahkan lah ya dari beberapa pertanyaan dari teman-teman sebelumnya. Nah, ini Sekar izin bacain pertanyaan dari Kak Hana Intan Wahyu ya. Kak, sedikit bercerita, saya mengalami broken home akibat orang tua bercerai yang mengakibatkan psikis saya terganggu karena konflik itu. Kejadian itu kurang lebih hampir 2 tahun. Saya sudah berusaha berdamai dan ikhlas dengan hal itu. Namun saya masih merasa sakit. Terlebih ketika batu hantaman itu datang, saya seperti mati rasa, tidak bisa nangis dan tidak merasakan apapun. Namun kadang sesak dan sakit. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan supaya rasa sakit itu perlahan hilang? Dan apa tolak ukur kita benar-benar ikhlas dan berdamai dengan keadaan kita? Karena ketika di depan orang lain, saya seperti baik-baik aja. Di depan orang tua pun, saya juga berusaha baik aja. Mangga, silahkan Kak Ayu. Oke, Kak Hana, aku ikut sedih ya atas kejadian yang menimpa, atas kondisi keluarganya. Aku ikut sedih, ikut apa ya, ikut merasakan sakit karena memang nggak ada anak yang baik-baik saja dengan perpisahan orang tuanya dan akan menimbulkan atau meninggalkan trauma yang cukup besar, bahkan akan banyak ketakutan-ketakutan di masa depan tentang hidupnya, tentang apa ya, hubungan relasinya dengan siapapun pada akhirnya itu impactnya tuh bukan sesuatu hal yang sederhana memang. Dan untuk di kondisi seperti ini, eh apa ya istilahnya untuk sekarang yang bisa Kak Hana lakukan secara ikhtiar sebagai manusia ya, sebagai seorang hamba adalah yang pertama, kalau memang dirasa kejadiannya itu sangat mengganggu dan sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, Kak Hana boleh
coba untuk ahli. Karena memang membutuhkan pertolongan untuk apa ya? Merilis gitu, merilis setiap emosi ketika hal itu terjadi terus-menerus gitu. Apalagi itu kan nggak sekali 2 kali. Sampai sampai akhirnya di titik yang Kak Hana itu mati rasa itu kan, maksudnya kayak karena itu udah sesakit itu, semenyiksa itu. Makanya sampai udah hambar aja, sampai udah nggak ada yang kerasa lagi karena memang mungkin sudah sesering itu dihadapi sendirian gitu. Maka sesungguhnya memang itu udah sinyal dalam tubuh Kak Hana untuk meminta pertolongan. Meminta pertolongan kemana? Pada ahlinya gitu. Karena nanti eh, psikolog atau psikiater itu nggak akan ngebawa kita yang gimana-gimana, nggak. Kita cuma dibantu untuk merilis emosi kita, kemudian kita akan di-trigger sedikit untuk apa ya istilahnya, memanggil kembali perasaan-perasaan itu untuk kemudian diuraikan gitu. Nah, untuk ikhtiarnya sebagai seorang hamba untuk lebih dekat sama Allah adalah ya kita harus apa ya, memperbanyak untuk mendoakan kedua orang tua kita gitu. Kesannya memang kayak nggak adil ya, mereka yang berbuat setega itu sama kita, tapi kok kita malah disuruh mendoakan gitu. Karena pada akhirnya untuk setiap orang yang apa ya, membuat diri kita atau hidup kita nggak nyaman, itu adalah orang yang Allah titipkan untuk melatih diri kita menjadi seseorang yang lebih bijaksana. Jadi Allah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, Allah nggak mungkin memberikan sebuah takdir kalau bukan karena kita yang memang cuma kita yang sanggup menghadapi ini gitu. Yang pertama, terus yang kedua, Allah yang punya hidup kita. Bahkan kita sebelum dilahirkan itu kita sudah ditanyain berulang kali sama malaikat, kamu udah ditunjukin takdir kita, kamu mau beneran keluar ke dunia ini enggak dengan takdir seperti ini, dan kita menyanggupi itu semua sampai akhirnya sama Allah diizinkan kita terlahir di dunia ini, maka artinya ya kita pasti menyanggupi untuk menghadapi segala sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita, pun dengan ujian orang tua atau apapun itu gitu. Maka insya Allah ini adalah cara Allah untuk membentuk, memoles Kak Hana menjadi pribadi wanita yang lebih tangguh, lebih hebat, lebih kuat, lebih tabah, lebih sabar, lebih cemerlang, lebih sukses, dan lain sebagainya. Yang kita nggak pernah tahu apa maksud Allah kok Allah itu memberikan takdir seperti ini ke Kak Hana gitu. Tapi seperti juga yang saya bilang di awal bahwa nggak ada satu takdir pun yang Allah izinkan terjadi tanpa ada kebaikan di belakang itu. Artinya pasti ada kebaikan di situ yang Allah siapkan untuk Kak Hana. Tapi apa ya itu kita akan temukan ketika kita berusaha untuk menerima ini semua. Yang penting untuk setiap proses rasa sakitnya, setiap sesaknya, setiap tangisannya, setiap kejadian yang memilukan, Kak Hana bisa coba untuk menuliskan itu di diary kalau misal nggak ada teman cerita, atau bisa sekedar sharing ke orang-orang yang kita percaya. Dan kalau memang sudah nggak bisa diatasi sendiri, ya kita datang ke ahli gitu. Sambil berjalannya waktu kita fokus untuk melakukan hal-hal yang bikin kita happy gitu. Jadi fokus ke kebahagiaan diri kita untuk saat ini. Ini bukan sesuatu hal yang mudah, ini bukan sesuatu hal yang apa ya, mengenakkan dan menyenangkan untuk dijalani, tapi bukan berarti nggak ada hal baik di dalamnya, gitu. Ya, semoga menjawab Kak Hana. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gitu ya Kak Hana. Semangat Kak Hana. Oke, izin ya Kak Ayum. Insya Allah ini pertanyaan 3 terakhir ya. Ini pertanyaan titipan nih yang disampaikan oleh Kak Umi. Kak, saya Raihana. Izin bertanya. Saya udah hampir 4 tahun nggak berkomunikasi baik sama mama. Sekalinya komunikasi nggak pernah berujung baik. Bahkan adik saya berkunjung. Saya diancam untuk putus hubungan. Padahal bapak saya sudah berbaik hati, beliau hidup sama selingkuhannya dari harta bapak. Selain di posisi itu, dari keluarga bapak bilang sama saya untuk segera menikah dan tidak menolak lamaran yang datang. Wajar tidak bila saya fokus untuk kebahagiaan diri sendiri dulu tanpa harus menikah dan terlibat sama ibu, walau beliau ibu kandung saya sendiri. Silahkan Kak. Oke, terima kasih Kak Raihana atas pertanyaannya. Yang pertama, untuk wajar nggak kalau kita fokus ke kebahagiaan diri kita sendiri? Itu sangat wajar. Kita sudah dewasa, kita berhak untuk menentukan kehidupan kita seperti apa, gitu kan. Hanya saja kalau memang nggak terlibat dengan ibu, itu yang mungkin bisa coba untuk apa ya? I know itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu ya, apalagi yang apa ya bersinggungan dengan mama yang sudah 4 tahun nggak berkomunikasi karena mungkin ada luka yang pernah
dibuat gitu ya, ada sesuatu hal yang menyakitkan gitu yang pernah diberikan oleh mamanya barangkali gitu kan, dan berujung dengan komunikasi yang masih tetap gak lancar dan lain sebagainya gitu. I know itu mungkin memang gak mudah. Mungkin yang bisa tetap apa ya istilahnya Kak Raihana lakukan, ikhtiar Kak Raihana sebagai seorang anak itu menjaga hubungan baik kan untuk berkomunikasi dan lain sebagainya. Tapi jika memang masih belum ada respon yang positif atau mungkin tanggapan yang baik, maka selebihnya kita bisa mendoakan gitu. Jadi jangan pernah berhenti dan jangan pernah capek untuk mendoakan orang tua kita dalam bentuk apapun gitu ya. Mungkin entah berdoa minta diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan untuk kembali seperti yang dulu dan lain sebagainya gitu. Meskipun itu bukan sesuatu hal yang mudah, aku tahu karena mendoakan orang yang menyakiti kita, sekalipun itu orang tua itu pasti berat gitu, kayak ada perasaan yang nggak terima gitu atau mungkin nggak mau untuk melakukan hal itu. Tapi percayalah Allah nggak mungkin apa ya istilahnya memberikan kita, menitipkan kita pada orang tua dari mereka semua kalau bukan karena ada sesuatu hal baik yang mau Allah sampaikan ke kita melalui mereka gitu loh. Jadi mungkin memang orang tua kita bukan orang tua yang sempurna, bukan orang tua yang mungkin juga sama seperti orang tua pada umumnya, tapi Allah nggak mungkin menitipkan kita ke orang lain kalau bukan karena ada kebaikan dari orang tua kita gitu loh, yang mau Allah sampaikan ke kita sebenarnya. Tapi apa kebaikan itu? Nanti ketika kita berhasil melalui proses huru-hara ini gitu. Jadi Kak Rehana boleh memutuskan untuk perkara menikah dan apapun itu tuh kita bisa mengambil keputusan itu sendiri dengan kita bisa menyampaikan ke orang tua kita dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak bahwa ya kita masih pengen happy dulu, kita pengen fokus dengan hidup kita dulu gitu. Tapi untuk yang berkaitan dengan orang tua, kita cukup mendoakan gitu. Kalau memang dirasa komunikasi dan ikhtiar untuk menjaga hubungan baiknya ternyata terabaikan atau mungkin memang nggak berjalan dengan baik gitu. Seenggaknya kita sudah mengikhtiarkan itu dan kita tetap mendoakan gitu. Semoga menjawab ya Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut Kak Anita. Oke, pertanyaan selanjutnya dari kunci atas nama kunci surga ini ya. Ini masih berkaitan nih Kak sama keluarga pertanyaannya. Pertanyaannya begini, boleh tidak sih Kak kita menjauhi keluarga kita sendiri karena sumber sakitnya itu dari mereka? Ini deep banget nih. Silakan Kak Ayung. Boleh, boleh kok. Jadi kita memang apa ya istilahnya, Allah itu mengizinkan kita untuk menjaga diri kita dari sesuatu hal yang menyakitkan kita. Dengan catatan, eh menjauhnya itu bukan menjauh yang tiba-tiba kayak nggak mau kenal, terus kayak bodoh amat banget dan lain sebagainya itu enggak. Kita beri jarak dulu atas apa ya siapapun dari siapapun yang nyakitin kita itu nggak apa-apa. Kemudian kita fokus untuk nge-heal diri kita, memulihkan diri kita, itu nggak apa-apa. Karena pada akhirnya nanti ya kita akan bertemu titik ya kita akan tetap yang namanya keluarga ya pasti akan tetap bersama gitu. Tapi untuk sementara ketika memang mereka membuat kita nggak nyaman, ketika mereka menyakiti kita dan nggak bisa memberikan kebaikan untuk kita saat itu gitu ya, kita memberikan jarak dulu tuh nggak apa-apa sekali. Untuk kebaikan diri kita, untuk memulihkan diri. Karena nanti ketika kita sudah pulih, sudah baik-baik saja, kita akan kembali bisa menerima dan kita akan lebih tahu alasan mereka menyakiti itu kenapa gitu. Ketika kita sudah pulih. Maka dari itu fungsinya kita memberi jarak itu adalah untuk kita memulihkan diri kita dulu. Nanti setelah beberapa saat ketika kita sudah baik-baik saja, sudah pulih, kemudian kita sudah ridho dengan Allah, kenapa mereka berperilaku seperti itu sama kita gitu, kita sudah menerima. Nanti at the end Allah yang akan ngasih apa ya istilahnya ngasih petunjuk bahwa ini loh alasan mereka berbuat seperti ini tuh karena ini. Dan itu akan di tahap kita insya Allah emosional intelligence kita sudah tersertifikasi gitu. Karena kita sudah menerima kenyataan tersebut, kita sudah berdamai dengan itu dan akhirnya kita di tahap yang tahu alasan mereka menyakiti kita tuh apa gitu. Seperti itu. Semoga menjawab ya Kak, kunci surga. Oke, terima kasih Kak Kunci Surga atas pertanyaannya. Nah, ini insya Allah pertanyaan terakhir ya, Kak Ayum, dari Kak Cika.
Kak, kalau kita sudah minta maaf lebih dari 3 kali, saat masalah terjadi, sudah introspeksi diri, sudah berusaha berubah, dan tidak melakukan kesalahan yang sama, sudah mendoakan yang terbaik untuk orang yang disakiti atau dizolimi, tapi masih sering kepikiran, bahkan gemeteran saat berpapasan dengan orang tersebut. Kira-kira apa lagi ya Kak yang kurang atau yang harus dilakukan Nah, untuk pertanyaannya adalah apa yang dipikirkan oleh Kak Cika ketika berpapasan dengan orang tersebut? Itu sih pertanyaan saya. Apa yang Kak Cika pikirkan ketika berpapasan sehingga gemetaran, terus apa ya istilahnya takut dan lain sebagainya? Mungkin boleh dijawab. Entah mungkin rasa bersalahnya atau apa gitu. Yang bikin takut itu apa? Yang bikin gemeteran apa gitu? Boleh dijawab Kak Cika? Boleh Kak Cika direspon terlebih dahulu. Kira-kira yang Kakak Mm-mm. rasain ketika ketemu orang itu apa nih? Kenapa bisa gemeteran ketika berpapasan? Mm-mm. Masih merasa takut, bersalah, teringat kesalahan saya kemarin. Hmm, Nah, oke. Oke, cukup. Ini bisa coba dilakukan. Ini praktik ya jatuhnya langsung ya. Kak Cika boleh coba ketika sebelum berpapasan sama orang tersebut atau mungkin udah ada reminding nih kalau bakalan ketemu sama orang tersebut gitu. Entah sengaja atau nggak sengaja atau mungkin bahkan setelah ketemu gitu kan masih gemeteran dan lain sebagainya. Kak Cika coba ambil waktu sendiri, entah di kamar mandi atau dimanapun tempat yang paling nyaman. Kemudian peluk dirinya sendiri. Katakan, oke, ada bagian diriku yang masih takut untuk bertemu dengan dia, masih gemeteran, masih ada penyesalan, ada kekhawatiran, dan nggak apa-apa. Aku menerima bagian diriku yang sedang merasa takut, masih gemeteran, dan masih kepikiran atas sesuatu hal yang pernah aku lakukan ke dia gitu. Ini harus dilakukan terus-menerus ketika muncul perasaan itu. Kenapa? Karena cara itu yang akan menyadari kita, akan membawa diri kita untuk menotis lagi bahwa memang sebenarnya ada bagian diri kita yang masih merasa bersalah dengan hal tersebut gitu, masih merasa apa ya, terbebani dengan hal tersebut dan kita cukup perlu untuk mengeluarkan itu saja kok gitu. Jadi dan itu ya harus diproses setiap hari gitu. Maksudnya nggak setiap hari banget sih. Pokoknya kalau pas muncul perasaan itu kita cukup bilang ke diri kita sendiri, oke, ada bagian diriku yang merasa takut, yang merasa gemeteran ketika bertemu dengan dia dan aku menerimanya, aku memeluknya, nggak apa-apa ya, kamu sekarang ngerasa kayak gini. It's okay, nggak apa-apa, nggak usah takut. Aku ada di sini nemenin kamu buat semua gemetermu, semua khawatirmu, aku nemenin kamu di sini. Udah, itu aja. Tapi terus coba dilakukan ketika merasa seperti itu. Karena itu yang akan menenangkan diri kita. Jadi sebenarnya yang merasa seperti itu hanya bagian dari diri kita aja kok, bukan seutuhnya diri kita beneran setakut itu sebenarnya enggak. Tapi memang ada bagian diri kita dan cukup kita tenangkan aja setiap sedang merasakan hal tersebut. Gitu. Mungkin itu Kak Cika, semoga menjawab. Terima kasih. baik, itu tadi ya Kak Cika, semoga menjawab dan Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab oleh Kak Ayum. Oke, mungkin kita langsung saja ya, karena ini sudah jam 10. Mungkin dari Kak Ayum nih sebelum kita tutup, ada nggak closing statement buat kita-kita semua? Semoga eh, keluar dari acara ini kita betul-betul menjadi versi yang terbaik atau versi yang kita lebih menerima keadaan, terutama menerima segala sesuatu yang memang itu datangnya dari Allah gitu. Oke, mungkin sedikit yang bisa saya tarik benang merah dari semua hal yang kita sharingkan malam hari ini adalah Allah itu sesayang itu sama kita. Maka setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita itu adalah wujud dari cinta Allah, wujud dari sayang Allah ke kita. Entah itu berupa kehilangan, entah itu berupa luka, entah itu berupa trauma, entah itu berupa derita, rasa sakit, bahkan kebahagiaan pun semuanya itu adalah wujud cinta dari Allah. Dan tugas kita sebagai seorang hamba adalah beriman penuh sama Allah atas setiap kejadian itu, bahwa itu semua terjadi atas izin Allah, kemudian mengusahakan yang terbaik untuk pulih dan kita bertanggung jawab atas setiap perasaan yang sedang kita rasakan sendiri. Maka lakukan hal-hal baik untuk diri kita sendiri, sesuatu hal yang bikin kita happy, sesuatu hal yang mendekatkan diri kita sama Allah dan menjadikan diri kita lebih baik ke depannya.
Karena pada akhirnya ya kita sedang berjalan menuju pada takdir yang sudah Allah siapkan gitu. Kalau sekarang mungkin takdirnya kita adalah takdir yang kurang bikin nyaman kita, bikin kita sedih gitu. Tapi at the end kita akan berakhir pada takdir yang membahagiakan juga pada akhirnya. Allah nggak mungkin memberikan takdir itu yang cuma bikin kita sedih terus, itu nggak mungkin. Dan Allah pun juga nggak akan memberikan takdir yang bikin kita happy terus juga, nggak mungkin. Jadi pasti akan ada takdir yang bikin kita happy, yang bikin kita sedih juga. Tapi at the end semua itu selalu ada kebaikan di dalamnya yang Allah berikan. Karena memang itu adalah wujud cinta Allah sama kita. Gitu. Semoga bermanfaat atas apapun yang kita bagikan malam hari ini dan semoga tidak meninggalkan apapun selain kebaikan atas izin Allah. Saya pribadi ingin memohon maaf jika ada salah kata atau mungkin kalimat yang menyinggung teman-teman sekalian yang hadir di sini dan terima kasih banyak juga pada Hike Indonesia yang sudah memberikan kesempatan dan teman-teman yang hadir sampai akhir acara ini. Masya Allah, terima kasih banyak antusias dan semangatnya untuk kita sama-sama berbagi kebaikan insya Allah gitu. Jadi ya mungkin itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Ayum dan teman-teman yang lainnya. Gimana nih Kak Sekar? Kesan dan pesannya ya. Kalau aku sih, Masya Allah ya dari tadi selalu nemuin hal-hal baru dari setiap apa yang Kak Ayum share ke kita. Ternyata ya sepenting itu eh, untuk menerima gitu ya. Seni menerima keadaan gitu. Iya, betul banget Kak Anita. Masya Allah ya, Mat. Sharing malam hari ini tuh daging semua gitu ya. Terlebih lagi tuh kita eh, membaca cerita gitu ya dan pertanyaan dari teman-teman tuh jadi bikin kita sadar, oh oke, kehilangan atau masalah yang kamu hadapin tuh nggak cuma kamu gitu ya, banyak orang yang di luar sana yang juga diuji dengan hal itu. Jadi kita tuh cukup ya sabar, ikhlas, nerima. Ya mungkin memang terasa sakit, tapi ya insya Allah nanti ke depannya tuh ada bahagia gitu yang Allah siapkan untuk kita. By the way, terima kasih banyak Kak Ayum sekali lagi yang sudah bersedia untuk ikut untuk membersamai kita sharing pada malam hari ini. Mungkin ya, next mana tahu nanti kita ada bisa sharing bareng Kak Ayum lagi atau bahkan bisa jumpa tatap muka secara langsung, insya Allah ya Kak. Mungkin dari Sekar dan juga Kak Anita, mohon maaf seandainya selama menjadi host gitu ya ada kata-kata yang kurang berkenan atau hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Selebihnya kepada Allah juga kami mohon ampun. Untuk Kak Ayum karena juga tadi udah ada closing statement. Kami persilahkan seandainya memang mau meninggalkan ruang Zoom, nggak apa-apa Kak. Selamat beristirahat, mudah-mudahan kita bisa komunikasi lagi, masih tetap terjalin silaturahminya. Sekali lagi syukron ya Kak. Terima Assalamualaikum kasih Kak banyak Kak Anita, Ayum. Kak Sekar. Mohon izin pamit Sama-sama. teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman nih yang masih stay, jangan keluar dulu ya. Ada sedikit informasi nih dari Kak Anita terkait menjaga lingkungan. Apa tuh Kak Anita? Boleh banget disampaikan sama teman-teman. Iya, jadi gini, kan kalau di tempat aku nih ya khususnya, itu tuh lagi booming banget yang namanya DBD. Jadi rumah sakit di sini tuh benar full Kak. Sampai ya orang-orang yang aku kenal juga ya, bahkan ada satu satu kasus kematian di Lampung tempat aku ini itu meninggal karena DBD itu tadi gitu. Jadi ada satu hal yang ingin aku sampaikan ke teman-teman, jaga pola makan, jaga pola hidup, istirahat yang cukup pastinya, dan yang terpenting adalah menjaga kebersihan lingkungan, terutama dari sampah plastik ya, karena penggunaan plastik itu benar-benar deh, itu sangat susah sekali untuk diurai. Jadi kalau penumpukan-penumpukan secara terus-menerus itu bisa menyebabkan sumber penyakit termasuk salah satunya DBD. Jadi pesan dari aku dan tim HAI termasuk Kak Sekar nih ya, boleh tuh kita menjaga lingkungan sekitar kita, perhatikan tumpukan-tumpukan sampah itu kalau bisa dimusnahkan. Dan yang pasti dari kitanya juga mengurangi penggunaan plastik gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman, teman-teman yang ada yang masih tersisa nih 34 orang. Jadi dari kita hack itu mengajak teman-teman nih
untuk mengkampanyekan gitu ya, untuk kita bisa menjaga lingkungan sekitar kita. Kalau bukan dari kita ya siapa lagi? Kalau nggak mulai dari kita ya mulai dari siapa lagi gitu. Jadi mari kita biasakan untuk apa namanya mengurangi penggunaan plastik gitu ya. Kalau bisa ketika belanja kita gunakan Tas, kita bawa tote tas bag sendiri ya. gitu. Iya gitu. Dan juga nih teman-teman yang masih ada di dalam grup ini, jangan lupa untuk tetap pantengin terus ya agenda-agendanya Haggle Space gitu ya. Jangan keluar dulu dari grup karena memang insya Allah ya, jika Allah mudahkan, jika Allah ridho, setiap pekannya kita bakalan ada sharing-sharing lagi nih. Dan insya Allah nanti ada tamu-tamu spesial selain dari Kak Ayum. Barakallah, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah stay sampai 22.14. Sekar pribadi mohon maaf jika selama menjadi host terdapat kesalahan. Mungkin Kak Anita juga ya. Lebih dan kurang kami mohon maaf ya teman-teman. Selamat beristirahat. Insya Allah nanti dokumentasi dan rekaman akan dikirim di grup. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di agenda selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Kak Dan Anita. terima kasih juga Kak Sekar. Terima kasih teman-teman semuanya. Silakan, selamat istirahat.